Tanpa memberikan penjelasan apapun, Ningdan dan Susuan dengan cepat bergegas menuju tiga batu aneh hitam, ungu, dan biru jauh di dalam rumah air. Susuan mendengarkan nasihat dari sisa jiwa dari kehidupan sebelumnya dan mengarahkan ke batu guntur di tengah. Namun, tidak hanya Susuan yang mengincar batu guntur, Suyusan juga mengulurkan tangan untuk mengambil batu ungu di tengahnya. Bukan karena Suyusan sengaja melawannya, hanya saja saat mereka bertiga bergerak maju, Suyusan berdiri di tengah, jadi tentu saja targetnya adalah batu guntur di tengah. Sejalan dengan itu, Lu Yang, yang juga merupakan pil kondensasi, meraih batu biru di sebelah kanan. Di sisi lain, Susuanlah yang melawan akal sehat dan memperjuangkan batu ungu di tengah, dia jelas bertindak melawan akal sehat dan mengganggu posisi. Seorang biksu kecil di tahap pemurnian dewa berani bertarung dengan sesepuh ini, minggir. Mata Phoenix Suyusan menjadi dingin dan dia memarahi dengan manis. Namun, pada saat kritis ini, Susuan tidak mau menyerah. Matanya tenang dan tegas, tidak tergerak, dia masih mengulurkan tangannya untuk meraih batu guntur. Tindakan ini mengejutkan Suyusan dan Lu Yang, dua ahli alkimia yang hebat. Mereka tidak menyangka bahwa Susuan akan melawan keinginan Master dan Ning dan yang kuat, atau bahkan melawannya. Wajah cantik Suyusan dipenuhi dengan rasa dingin, niat menghabisi melintas di matanya, dan dengan lambaian tangan gioknya, dia menyentuh jejak lampu hijau dan memukul Susuan yang berada sangat dekat. Serangan orang kuat di tahap dan kondensasi terlalu cepat, apalagi dalam jarak sedekat itu. Susuan tidak bisa mengelak, dan dia tidak berniat menghindar, dia menarik napas dalam-dalam, dan jantung api kristal merah di tubuhnya melepaskan esensi api yang kuat, yang menyebar melalui ki dan darah. Bang! Telapak tangan tahap dan kondensasi menghantam Susuan, dan lapisan perak jernih di sekelilingnya meledak dengan suara menggelegar, menghasilkan serangan balik yang sangat kuat, dan bahkan mengandung kekuatan guntur yang samar. Namun, tahap kondensasi dan tetaplah tahap kondensasi dan pada saat dia mengalami serangan balasan, telapak tangan Suyusan masih membelah lapisan geng perak dengan suara kotoran. Bang! Sosok Susuan tiba-tiba terlempar keluar dan membentur dinding batu sambil mengerang. Adapun Suyusan, tubuhnya yang halus bergoyang di tempat, wajahnya yang cantik pucat, dan bekas darah tumpah dari sudut mulutnya. Ternyata setelah pertarungan tadi, kekuatan Suyusan hanya 5 atau 6 poin, dan dia terluka parah. Susuan tidak mengelak atau menahan serangan itu, tetapi memilih untuk melawan dengan paksa, untuk mengembalikan kerusakan dan membuat Suyusan semakin terluka. Su bertekad untuk memutuskan batu aneh ini. Jika kami bertarung sampai mati, setidaknya kami bisa mengirimmu ke neraka bersama-sama. Susuan bangkit dari tanah dan berjalan kembali dengan ringan. Sepertinya dia tidak terluka parah. Kamu berani mengancamku. Wajah Suyusan dingin, dan tekanan alkimia tirani melonjak dari tubuhnya, dan kekuatan sihir yang terkumpul di tangannya sedikit lebih kuat dari sebelumnya. Jadi bagaimana jika aku mengancammu? Susuan memiliki sikap yang kuat dan mengendalikan dua boneka laba-laba untuk memisahkan kiri dan kanannya. Ini bukan pertama kalinya Susuan melakukan ini untuk mengancam dan Ning dan yang kuat. Rekan-rekan penganut Tao, harap tenang. Ada yang ingin kita diskusikan. Ada 3 batu aneh di sini. Salah satunya cukup untuk setiap orang. Mengapa Anda ingin mengambilnya? Lu yang menggelengkan kepalanya dan mendesah dengan getir. Merasakan gerakan yang tidak biasa dan tekanan alkimia di kedalaman gua, wanita berpakaian jangkrik dan lelaki tua berwajah layu bergegas satu demi satu. Mereka melihat pemandangan itu dengan heran dan tidak dapat mempercayainya. Susuan ini benar-benar merebut harta karun dari ahli alkimia yang kuat. Mata Suyusan dingin dan wajahnya tertutup embun beku. Matanya yang indah menatap ke arah Susuan dan Lu Yang. Akhirnya, dia tiba-tiba tersenyum acuh tak acuh dan berkata, kamu sangat junior dan kamu tidak takut mati. Aku menang, aku tidak akan bermain denganmu untuk saat ini. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan berjalan menuju batu hitam di sebelah kiri. Akibat seperti itu membuat wanita berbaju jangkrik dan lelaki tua berwajah layu itu sangat terkejut. Tak disangka, yang akhirnya menyerah adalah si cantik berbaju istana yang merupakan ahli kondensasi pil sakti. Tentu saja, situasinya rumit dan bukan sesuatu yang dapat mereka pahami sepenuhnya. Suyusan sendiri terluka parah. Kekuatan Susuan, ditambah dengan kekuatan pertahanannya yang aneh, tidak akan ada gunanya baginya dalam pertarungan nyata. Jika kedua belah pihak terluka, Lu Yang akan diuntungkan. Selain itu, dia bergabung sementara dan tidak memahami hubungan antara Susuan dan Lu Yang. Jika Lu Yang membantu Susuan, dia tidak akan memiliki peluang untuk menang. Hah, biarkan aku membiarkanmu menjadi bangga dan sombong untuk sementara waktu. Tidak peduli berapa banyak harta yang kamu dapatkan, bukankah itu akan menjadi milikku? Suyusan mencibir diam-diam, niat menghabisinya terhadap Susuan semakin kuat. Selanjutnya, dua ahli alkimia hebat dan Susuan, dalam diam, mulai mencoba menambang batu aneh itu.
Ketiga jenis batu aneh tersebut semuanya merupakan kristal kalsedon aneh yang terkondensasi dan dipelihara di bawahnya. Pemotongan dan penambangan bukanlah perkara sederhana. Kekerasan kalsedon kristal aneh sangat tinggi. Su Xuanyun menggunakan seluruh kekuatannya untuk memotongnya dengan telapak tangannya, hanya menyisakan retakan kecil yang tidak terlihat. Dia hanya mengeluarkan tombak yang dicat milik Fang Tian. Menggunakan kekuatannya, dan menggunakan pisau bulan sabit di sampingnya untuk mencongkel, memotong, dan memotong dengan keras. 48.000 kilogram tombak yang dilukis Fang Tian. Ditambah dengan kekuatan ilahi Su Xuan, dalam sekejap, dia mendapatkan batu guntur. Lu Yang dan Su Yusan sama-sama menggunakan kekuatan sihir untuk memotong kristal kalsedon yang aneh, tetapi kecepatannya belum tentu lebih cepat dari Su Xuan, dan konsumsinya tinggi. Setelah ketiga batu aneh itu dibagikan, tibalah giliran kristal kalsedon aneh paling berharga kedua. Kalsedon kristal yang aneh juga merupakan barang yang sangat berharga, satu potong dengan berat yang sama sebanding dengan batu spiritual kelas menengah, dan juga setara dengan 100 batu spiritual asli biasa. Setelah berdiskusi sebentar, Su Xuan menggunakan Fang Tian untuk menggambar tombak, menggambar dua garis pada kristal kalsedon aneh sebesar batu giling, dan membaginya menjadi tiga bagian yang sama. Secara logika, dengan kekuatan dan kultivasi Su Xuan, dia seharusnya tidak memenuhi syarat untuk berbagi kalsedon kristal langka secara setara dengan dua ahli alkimia hebat lainnya. Su Yusan tidak keberatan, dia hanya mencibir diam-diam. Lu Yang sedikit ragu-ragu, tetapi memikirkan penampilan kekuatan dan sikap kuat Su Xuan sebelumnya, dan akhirnya tidak keberatan. Selanjutnya, Su Xuan dengan percaya diri mulai membagi kalsedon kristal aneh. Situasi ini terlihat di mata wanita jangkrik dan pria tua berwajah layu, dan mereka terkejut, sepertinya sangat tidak masuk akal dan luar biasa. Namun demikian halnya dalam dunia kultivasi, jika Anda kejam dan cukup kuat, orang lain akan mewaspadai Anda. Pada saat ini, kedua Ningdan terluka parah dan energi mereka sangat terkuras, mereka tidak ingin berdebat dengan orang kejam seperti Su Xuan. Tetapi jika digantikan oleh ahli pemurnian dewa kuat lainnya dengan titik lemah dan kekuatan rendah, hasilnya akan sangat berbeda. Misalnya, wanita berpakaian jangkrik dan lelaki tua berwajah layu hanya menambang harta karun lainnya di istana air dan tidak berani bersaing dengan yang kuat di tahap dan kondensasi. Tentu saja, Su Xuan bukannya tidak percaya diri dengan kekuatan dan kerja kerasnya, karena ia memegang kartu truf di tangannya yang belum pernah digunakan. Setelah beberapa saat, pembagian kalsedon kristal aneh selesai, dan Su Xuan didistribusikan secara merata dengan Lu Yang dan Su Yusan. Selama seluruh proses, Su Xuan tampak tenang dan canggih, tidak terpengaruh oleh bantuan dan penghinaan, membuat orang tidak terlihat, seolah-olah hal itu dianggap remeh. Lu Yang memandang pemuda di depannya dari waktu ke waktu, mendesah tentang bakat, kekuatan, dan ketenangannya. Saat ini, pemuda ini berani menantang Dan Ningdao yang kuat sebelum dia dipromosikan menjadi Dan Dao, jadi, sosok menakutkan seperti apa dia ketika dia melangkah ke Golden Dan Dao di masa depan. Dia memiliki intuisi di dalam hatinya bahwa dia tidak boleh menyinggung pemuda ini kecuali dia benar-benar yakin akan menghabisinya dan menerapkannya. Di lautan bintang kenangan, sisa jiwa dari kehidupan sebelumnya melihat segala sesuatu di depannya, mengangguk dan berkata ya, dia akhirnya memiliki beberapa penguasaan. Mendengar ini, Su Xuan hampir terhuyung di tempat. Tapi sepertinya penampilannya kali ini hampir membuat takut dan kondensor yang kuat sekalipun. Saudara Su, mengapa kamu bersikeras mengambil batu aneh di tengah tadi? Sejauh yang saya bisa lihat, levelnya hampir sama. Tahukah kamu asal-muasal batu ini? Lu Yang bertanya dengan rasa ingin tahu. Bahkan Su Yusan pun sangat penasaran. Kedua ahli alkimia hebat itu tidak mengetahui asal-muasal ketiga batu aneh itu. Batu-batu ini adalah benda spiritual asing yang lahir di antara langit dan bumi. Itu adalah batu ajaib, batu petir, dan batu air. Ketiga jenis batu ini tidak hanya dapat digunakan untuk memurnikan senjata, tetapi juga dapat meningkatkan jumlah pembudidaya yang sesuai. Atribut. Tentu saja, ini hanya efek dangkal. Jika batu aneh ini digunakan untuk penempaan dan pembangunan dalam jangka waktu yang lama, dapat menyebabkan perubahan pada makhluk hidup. Dan ada metode rahasia yang dapat menanamkan khasiat dari batu aneh tersebut ke dalam makhluk hidup. Itu ada di dalam darah, tapi sangat berbahaya dan tidak boleh digunakan. Su Xuan berkata pada Lu Yang dengan tenang. Su Yusan terkejut dengan penjelasan ini, sepertinya pria ini memiliki banyak latar belakang, dan pengalamannya bahkan lebih kaya daripada pengalamannya. Di sisi lain, Lu Yang merasakan rasa kagum dan takut terhadap Su Xuan. Apakah rekan Daois Su menguasai teknik rahasia? Su Yusan bertanya ragu-ragu. Metode rahasia itu membutuhkan setidaknya tingkat kekuatan magis di atas ramuan emas abadi agar memenuhi syarat untuk mencoba menggunakannya. Kata-kata Su Xuan membungkamnya. Pil emas abadi, memandang dunia ini, adalah eksistensi yang sejauh dewa, dan itu bukanlah sesuatu yang bisa mereka lihat ketika mereka bertemu. Setelah harta terpenting di rumah Sui dibagikan,
materi spiritual dunia lainnya mulai dibagi-bagi, siapapun yang lebih cepat akan mendapatkannya. Setelah sekitar 1 atau 2 jam, semua orang memperoleh banyak hal. Su Yusan adalah orang pertama yang mulai menyembuhkan lukanya dengan menyilangkan kakinya. Dia meminum beberapa pil penyembuhan yang berharga dan melirik Su Xuan dari waktu ke waktu. Wanita itu meninggalkan tanda ilahi lain padamu. Kali ini lebih ringan dan sangat rahasia, tapi hanya bisa bertahan selama 2 jam. Sisa jiwa dari kehidupan sebelumnya mengingatkannya. Untuk mencegah Luyang, yang juga merupakan pil kondensasi, memperhatikan, kali ini Su Yusan sangat berhati-hati dengan tanda kesadarannya, dan kemampuan penyembunyiannya meningkat pesat, tetapi durasinya juga lebih pendek. Rekan Daois Su, Xiao Chan, Lu akan pergi, apakah kamu ingin berkumpul? Lu yang berkata sambil tersenyum tipis, matanya tertuju pada wajah Su Xuan sejenak. Terima kasih, Senior Lu, atas bantuanmu. Ayo kita kembali ke Taolin Xiaozu dulu, dan kita juga perlu menguburkan anak kedua. Wanita berpakaian jangkrik dan lelaki tua berwajah layu pergi dengan sedikit sedih. Su Xuan berpikir sejenak, tetapi tetap tidak bermaksud menimbulkan masalah pada Taolin Xiaozu, dan berkata dengan tenang saya akan pergi sendiri. Ketika Su Yusan mendengar ini, dia sangat gembira kamu masih sangat muda, kamu berani pergi sendiri, Tuhan tolong aku. Baiklah, ucapkan selamat tinggal. Lu yang memandang Su Xuan sambil berpikir, dan berkata melalui pesan spiritual saudara Su, berhati-hatilah dengan wanita berpakaian istana itu. Wanita ini serakah dan mungkin berbahaya bagimu. Selamat tinggal. Su Xuan tidak bisa tidak merasa senang dengan Lu Yang, tetapi dia tidak menyangka pihak lain akan dengan baik hati mengingatkannya. Wanita berpakaian jangkrik dan lelaki tua berwajah layu kembali ke Pulau Taolin, dan Lu yang terbang ke guanya sendiri di dalam air. Su Xuan dan Su Yusan juga pergi satu demi satu. Ketika dia terbang hampir 100 mil dalam satu tarikan napas, suara sisa jiwa dari kehidupan sebelumnya tiba-tiba muncul di benaknya wanita itu mengejarku. Jika aku membantumu menghapus tanda kesadaranmu sekarang, dia akan kehilangan kesadaranmu, arah dan posisi. Hapus tanda kesadaran ilahi. Su Xuan mengulurkan tangannya untuk menopang dagunya dan sedikit merenung, dia tidak meragukan kemampuan sisa jiwa di kehidupan sebelumnya. Di lautan bintang kenangan, sisa jiwa yang sedikit lemah, dengan senyum tipis di bibirnya, sedang menunggu keputusan Su Xuan. Tidak, Su Xuan tiba-tiba menggelengkan kepalanya. Jika kamu tidak menghapus tanda kesadaran ilahi, wanita itu mungkin akan menyusulmu paling lama setengah jam, kata sisa jiwa tanpa ekspresi. Su Xuan menarik napas dalam-dalam, dan sedikit semangat juang muncul di matanya sudah waktunya mempelajari kekuatan dan Ning Dan yang kuat. Begitu dia selesai berbicara, Su Xuan menutup matanya dan berdiri di udara, hati api di tubuhnya dipenuhi dengan cahaya merah kristal, seperti harta karun. Dalam sekejap, udara di sekitarnya bergetar, dan lapisan aura merah menyala melayang, bertahan dalam radius lebih dari 10 kaki, suhu tiba-tiba naik, membuat makhluk di dekatnya merasa tidak nyaman dan panas. Dia berdiri di air yang sunyi ini dan mengedarkan kekuatan api utama jantung dan pembuluh darah yang tersembunyi, aura kekuatan tersebut cukup untuk menakuti para penggarap pemurni dewa tingkat 8 dan 9, dan bahkan menggerakkan wajah para dewa, ahli kondensasi. Siapa pemuda itu? Auranya menakutkan sekali. Apakah dia ingin mencuri wilayah kita? Dari gunung tandus di dekatnya, muncul 2 pria bertubuh besar dengan punggung besar dan pinggang bungkuk, wajah mereka garang dan menakutkan, otot mereka seperti simpul besi, penuh daya ledak. Dilihat dari aura mereka, kedua pria ganas ini sama-sama adalah kultivator pemurni dewa tingkat ke-7 atau ke-8. Hei, latihan fisik. Su Xuan melirik kedua pria ganas itu, sedikit terkejut. Begitu kata-kata ini keluar, ekspresi kedua pria ganas ini menegang. Meskipun mereka waspada terhadap aura Su Xuan, mereka juga menunjukkan sedikit keganasan dan permusuhan. Nak, apakah kamu berani meremehkan kultivasi fisik kami? Engah. Monster ikan buntal muncul dari sungai, membuka mata birunya, dan mengeluarkan suara yang aneh dan kasar. 2 hegemoni keluarga Li, kamu merajalela dalam radius 10 mil ini. Wah, sekarang kamu bahkan tidak berani melakukannya melawan anak manusia. Siapa yang takut pada siapa? Mata kedua hegemoni keluarga Li melebar, dan mereka meneriaki Su Xuan di udara. Nak, jangan pamer. Ini adalah wilayah 2 hegemoni keluarga Li, keluar dari sini. Monster ikan buntal di sungai memiliki tatapan licik di mata birunya. Kami berdua adalah kultivator tubuh, tapi Su tidak ingin mengambil nyawamu. Su Zui perlahan menutup matanya, dan aura misterius dan kuno jauh di dalam tubuhnya mengalir ke arahnya. Kedua hegemoni keluarga Li tercekik, sambil merasakan penindasan, rasa kagum dan kebaikan yang tak dapat dijelaskan muncul dalam tubuh dan darah mereka. Kamu, apakah kamu juga seorang praktisi fisik? Kedua hegemoni keluarga Li tidak mempercayainya, lagi pula, aura di tubuh Su Xuan sangat berbeda dari mereka. Segera hadir Su Xuan tiba-tiba membuka matanya, melihat ke arah tertentu, dan bergumam pada dirinya sendiri.
Apakah kamu menunggu lawanmu? Kedua hegemoni keluarga Li memasang ekspresi terkejut di wajah mereka. Sebaiknya kamu menjauh. Su Xuan mengingatkan dengan ringan. Melangkah lebih jauh. Dua saudara laki-laki hegemonik dari keluarga Li berkata dengan nada meremehkan, ini wilayah kita. Siapa yang bisa mengusir kita? Pada saat ini, suara siulan samar datang dari langit yang jauh, dan awan serta kabut di langit tiba-tiba bergetar. Apa? Ikan buntal di sungai memiliki sedikit rasa ngeri di matanya. Suara terobosan di udara menjadi semakin jelas, dan mengandung aura yang menakutkan. Kedua hegemoni keluarga Li mengangkat alis mereka. Tidak sampai titik hitam di kejauhan, bergerak melalui awan dari jauh ke dekat, dan nafas seorang alkemis yang kuat datang. Kedua hegemoni keluarga Li bereaksi. Pembangkit tenaga kondensasi batu bara. Lari. Kedua hegemoni keluarga Li begitu ketakutan sehingga mereka segera bersembunyi di lembah dan parit terdekat. Celepuk. Ikan buntal juga ketakutan dan menyelam ke dalam air. Wosh! Seorang wanita cantik yang mulia dan anggun dalam pakaian istana terbang dari langit yang jauh, memancarkan tekanan alkimia yang kuat dan menakutkan, membuat semua makhluk dalam radius 10 atau 20 mil gemetar ketakutan dan membuatnya sulit bernapas. Kamu tidak melarikan diri. Su Yusan sedikit terkejut saat dia melihat pemuda yang berdiri dengan bangga di kehampaan dan mengumpulkan semangat juang yang kuat. Mengapa kamu melarikan diri? Sebuah cibiran muncul di sudut mulut Su Xuan. Kamu adalah seorang femme fatale. Kamu tidak pernah menyerah untuk mengejarku sekalipun, dan sekarang kamu masih tidak mau menyerah. Aku harus memberimu pelajaran. Saat keduanya saling berhadapan, setengah dari kepala kecil ikan buntal diam-diam muncul dari sungai, dan dua hegemon keluarga Li di jurang menjulurkan kepala mereka ketakutan, keduanya dengan ekspresi tidak percaya. Mereka tidak pernah menyangka bahwa musuh Su Xuan akan menjadi ahli pada tahap dan kondensasi. Ini terlalu gila. Apakah dia ingin mati? Beri aku pelajaran. Kamu benar-benar anak yang sombong dan bodoh. Su Yusan tersenyum bukannya marah, dengan ejekan yang tak ada habisnya di wajahnya. Saya akui bahwa Anda sangat kuat, dan bahkan bisa disebut arogan tingkat ketiga, dan orang yang luar biasa. Namun, Ning kekuatan dan Qi tidak sesederhana yang Anda kira. Bahkan jika saya masih terluka, kekuatan saya kurang dari 70%. Itu saja. Su perlu belajar darinya dan meletakkan dasar untuk menstabilkan tiga alam alkimia di masa depan. Wajah Su Xuan tenang dan tenang. Bodoh, sombong, konyol. Su Yusan mencibir dan hanya mengucapkan tiga kata. Alam alkimia ketiga merupakan penghalang tak kasat mata yang sulit ditembus, menjadikannya impian bagi ratusan juta pembudidaya tingkat rendah di dunia budidaya, namun tidak mampu mencapainya. Ada banyak ahli di puncak pemurnian dewa yang tidak mampu menembus penghalang alkimia sepanjang hidup mereka. Bahkan jika beberapa orang jenius mencapai puncak pemurnian dewa dalam waktu kurang dari 10 tahun, penghalang alkimia berikutnya mungkin akan terhenti selama beberapa dekade, atau mereka mungkin tidak dapat mengatasinya seumur hidup. Namun pemuda di depannya justru berpikir bahwa ia akan mampu menembus tiga alam alkimia dengan pasti di masa depan, bagaimana tidak konyol. Bahkan dua hegemoni ikan buntal dan keluarga Li, yang mengintip dari samping, memiliki ekspresi aneh di wajah mereka, dengan sedikit rasa jijik di mata mereka. Namun, saat Su Yusan selesai berbicara, pemuda itu mengambil tindakan. Teng, sosok merah keperakan yang menderu bergoyang di kehampaan dan dengan cepat melesat ke arah ahli kondensasi pil di ketinggian. Kecepatan yang luar biasa. Pada saat lompatan, hati naga api berwarna merah dan sebening kristal di tubuh Su Xuan juga berkontraksi dengan parah, menghasilkan kecepatan ledakan yang mengerikan dalam waktu singkat. Kemanapun sosok Su Xuan lewat, sepotong cahaya merah terbentuk di kehampaan, seperti badai yang menyala-nyala, membentuk tren umum yang menutupi area seluas lebih dari 10 kaki. Alis Su Yusan melonjak, kecepatan dan kekuatan serangan yang dihasilkan Su Xuan dalam sekejap mengejutkannya. Bah! Su Xuan berteriak keras, seperti guntur di kehampaan, menyebabkan energi dan darah makhluk di dekatnya melonjak, dan pada saat yang sama, dia memukul dengan pukulan sederhana. Ledakan. Udara di sekitarnya tampak terbakar. Tinju merah dan sebening kristal itu menyemburkan api seperti semburan gunung, meletus seperti awan api. Kekuatan matahari menghantam kehampaan, menciptakan gema yang mendebarkan. Di bawah tekanan besar menghadapi Ning dan yang kuat, pukulan ini meledak menjadi pukulan terkuat Su Xuan dalam hidupnya, yang cukup untuk menghabisi rata-rata prajurit pemurnian dewa tingkat 9. Pada saat itu, Su Xuan juga penuh semangat dan percaya diri. Pukulan yang sangat kuat. Jika kita berdua bergabung, hanya akan ada kematian. Kedua hegemoni keluarga Li di jurang tampak terkejut, dan rasa jijik mereka sebelumnya terhadap pemuda itu tiba-tiba menghilang. Ledakan. Su Xuan meninju Su Yusan di depannya, tetapi cahaya hijau di tubuh Su Yusan melonjak, membentuk tirai cahaya hijau besar, mengambang dalam gelombang dan tanpa akhir. Pukulan ledakan itu menyebabkan awan api dan energi api menghantamnya, seperti batu yang tenggelam ke laut. Su Xuan memiliki ilusi jatuh dari puncak gunung ke dalam jurang.
Sambil menguasai kekuatan sihir yang sama, dan Ningdan yang kuat menguasai misteri yang lebih tinggi dan menggunakan kekuatan magis yang tidak terbayangkan oleh manusia tingkat ketiga. Tinju Susuan kemudian membentur tirai cahaya biru itu bersama-sama, yang terakhir berlangsung dengan keras untuk beberapa saat dan akhirnya robek hingga terbuka. Bagaimana kekuatan sederhana dan primitif dari budidaya fisik kuno dapat dihilangkan dengan begitu mudah? Serangan itu nyaris tidak merobek pertahanan para penggarap pada tahap dan kondensasi. Apa? Su Yusan terkejut, tubuhnya yang halus dengan cepat mundur, dan dia dengan ringan mencubit formula ajaib di tangannya, dan tirai cahaya biru menjadi lebih kokoh. Su Suangang hendak memanfaatkan situasi ini untuk menyerang, ketika serangkaian titik lampu hijau tiba-tiba muncul dari tirai cahaya biru, menyerang seperti badai yang dahsyat. Ding ding bang bang. Tubuh Susuan terpaksa mundur terus-menerus, dan lapisan perak jernih di tubuhnya hampir tidak bisa menahannya selama beberapa kali sebelum dipukuli berkeping-keping. Dengan geraman teredam dan meninggalkan bekas luka yang mematikan, Susuan mundur dari jangkauan serangan tirai cahaya biru, bernapas berat sejenak dan tampak tegas Su Yusan ini terluka parah dan kekuatannya kurang dari 70%, tapi dia sudah terluka parah, sangat kuat. Tapi penampilan ini, di mata dua hegemoni keluarga Li dan ikan buntal, menimbulkan badai di hati mereka, meskipun ada celah tertentu antara anak manusia dan alkemis yang kuat. Dalam pertempuran seperti itu, dia bisa secara samar-samar bersaing. Sebelum Su Yusan dapat mengambil tindakan, Susuan berteriak kaget dan datang untuk menghabisinya lagi. Tangan giok bang 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 Su Yusan bergerak, dan gelombang cahaya biru yang panjang dan lebarnya beberapa kaki, membawa aura dingin dan menakutkan, menghancurkan serangan Susuan. Bang! Hanya dalam satu atau dua tarikan napas, lapisan perak di tubuh Susuan hancur, meninggalkan bekas luka berdarah di tubuhnya, tapi untungnya tidak dalam. Suara mendesing. Susuan bernapas dengan cepat dan berkeringat banyak di dahinya. Dia sangat menyadari kekuatan orang kuat di tahap dan kondensasi, dan segera mengumpulkan energinya untuk menghabisi lagi. Meskipun dia memahami kesenjangan kekuatan di antara mereka, Susuan tetap menghabisi dengan semangat juang penuh. Su Yusan tergerak, samar-samar merasa itu agak rumit. Di masa lalu, kultivator seperti pemurni dewa level 8 ini bisa dibunuh hanya dengan lambaian tangan. Susuan, sebagai seorang kultivator tubuh kuno, telah melangkah ke jalur api utama 5 elemen, serangan, pertahanan, dan kekuatan magisnya semuanya sangat kuat, mengandalkan kekuatan kerasnya sendiri. Orang itu sangat kuat sehingga bahkan Master dan Ningdan yang kuat pun sulit menghadapinya. Apakah dia benar-benar seorang praktisi fisik juga? Kedua hegemoni keluarga Li menyaksikan pertempuran ini dan merasakan jantung mereka berdebar kencang. Penampilan luar biasa Susuan membuat mereka semakin bersemangat. Budidaya fisik direduksi menjadi peran umpan meriam dalam perang dunia budidaya di masa lalu. Metode budidaya yang tidak disukai oleh dunia sebenarnya dapat memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Sudah waktunya untuk mengakhiri. Cahaya dingin melintas di mata Su Yusan, dan sisir kaca hijau muncul di tangan gioknya. Siu siu siu, sisir yang melesat ke udara, dengan cepat bertambah besar, dan menyapu lusinan tanda cahaya yang berubah. Setiap tanda cahaya setidaknya memiliki panjang 7 atau 8 kaki, sekuat pelangi, bersinar, dan meraung secepat kilat. Itu adalah harta karun. Susuan merasakan tekanan yang mencekik, energi dan darahnya stagnan, dan tubuhnya dingin, tetapi dia tiba-tiba berteriak keras, dan senjata panjang dan berat dengan satu ujung dan dua ujung muncul di tangannya, dengan garis-garis hitam mengambang, dan dia menyerang dengan tombak, mendominasi, membentuk bilah cahaya hantu yang cemerlang dan mempesona. Cahaya itu langsung menuju ke kehampaan, dengan berani bertabrakan dengan kekuatan magis pelangi menakutkan yang dipicu oleh harta karun itu. Dalam krisis ini, Susuan masih memegang tombak yang dilukis oleh Fang Tian. Tebasan yang sombong dan ganas itu berubah menjadi bayangan tombak cemerlang dan pedang cahaya bulan sabit, yang sangat mengguncang serangan senjata harta karun pada tahap kondensasi. Bang bang bang, bayangan tombak merah emas dan bilah cahaya bertabrakan dengan jejak dan bayangan cahaya yang selalu berubah, dan tiba-tiba terjadi semburan getaran dan raungan seperti dinding gunung meledak, membuat darah orang mendidih dan pikiran mereka terkoyak. Arogansi angin dan ombak yang mengejutkan berubah menjadi badai cahaya yang cemerlang, menyapu radius lebih dari 100 kaki. Kedua hegemoni keluarga Li di jurang merasa tidak nyaman untuk sementara waktu, mencoba yang terbaik untuk mengendalikan energi dan darah mereka, dengan ekspresi ngeri di wajah mereka. Di tengah badai cahaya, sesosok tubuh tinggi berteriak keras, dan melambaikan tombak yang dilukis Fang Tian beberapa kali di tangannya, membuat dentang, 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 untuk suara metalik yang hampir bisa memecahkan gendang telinga. Sosok cantik lainnya dalam pakaian istana mula-mula melayang perlahan,
dan akhirnya mengeluarkan suara mencicit sisir yang dipenuhi cahaya biru memancarkan cahaya langit, seperti gelombang besar, memisahkan sosok lainnya. Keciut. Segera, kedua sosok itu berpisah dalam kehampaan dan saling berhadapan dari jauh. Susuan memegang tombak yang dicat Fang Tian di tangannya, dadanya naik turun, rambutnya berkibar, dia tampak heroik, dan ada aura merah muda bersiul di sekelilingnya. Lapisan Yin Gang miliknya telah lama hancur, meninggalkan beberapa luka mengejutkan di tubuhnya. Pertarungan ini jelas membuat Susuan terluka parah, namun semangat juangnya tetap kuat seperti sebelumnya. Di sisi lain, mata indah Su Yusan penuh dengan keterkejutan, dia sedikit terengah-engah, rambutnya acak-acakan, gaunnya robek di beberapa tempat, memperlihatkan beberapa bekas luka. Wanita ini sangat kuat. Lukisan tombak Fang Tian milikku sedikit lebih rendah dari senjata ajaib tingkat harta karun. Setelah satu putaran pertarungan, Susuan menjadi lebih sadar akan kekuatan dan Ningdan yang kuat. Jika Su Yusan tidak terluka parah dan kekuatannya kurang dari 70%, maka Susuan akan terluka parah bahkan jika dia tidak mati. Dalam waktu singkat, keduanya melayang di kehampaan, keduanya mengumpulkan kekuatan mereka yang kuat membuat makhluk di sekitar mereka gemetar dan gelisah. Bos, apakah pemuda itu benar-benar pandai dalam latihan fisik? Kekuatannya sangat menakutkan hingga dia hampir bisa bersaing dengan Master Ningdan. Salah satu dari dua hegemoni keluarga Li, seorang pria galak, berkata dengan ekspresi tidak percaya. Intuisi memberitahuku bahwa dia tidak berbohong kepada kita, dan itu tidak perlu dilakukan. Kekuatan fisik pemuda itu lebih dari sedikit lebih kuat dari kita. Latihan fisik adalah orang terkuat di dunia yang mengolah tubuh fisik. Apakah ada cara kultivasi lain yang bisa mengalahkannya? Haruskah kita berlatih latihan fisik? Bos keluarga Li menarik napas dalam-dalam, matanya menunjukkan harapan dan kegembiraan yang besar. Saat keduanya berkomunikasi dengan suara pelan, situasinya berubah lagi saat keduanya bertarung di udara. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa bertahan. Wajah Su Yusan muram, dan cahaya seperti batu giok muncul dari tangan batu gioknya, dengan berkas sisir, dia memotong tanda cahaya dan bayangan yang luar biasa, menghabisi seluruh jalan Susuan. Susuan terluka parah pada saat ini, dan energinya terkuras habis, tetapi dia tidak mundur melainkan maju, tubuhnya tampak seperti harimau yang melompat, dan tombak yang dicat Fang Tian menebas lagi. Bang bang bang. Getaran dan raungan yang menghancurkan bumi datang lagi dalam badai dan cahaya, lapisan perak di sekitar tubuh Susuan hancur setelah menahan beberapa napas, meninggalkan bekas luka di tubuhnya. Bang! Pada akhirnya, sosok Susuan yang tak berdaya, bahkan tombak yang dilukis si Fang Tian, terpesona, melayang di kehampaan, wajahnya menjadi pucat, dan dia terengah-engah. Vitalitasku tidak sekuat Master Ningdan. Susuan tidak memiliki keinginan untuk bertarung saat ini, tetapi energi di tubuhnya telah dikonsumsi sebanyak 89 poin. Kekuatan tombak yang dilukis Fang Tian dapat membuat serangan Susuan menyentuh tingkat alkimia, tetapi itu juga harus dibayar mahal. Rekan Daoisu, saya harus mengagumi penampilan luar biasa Anda. Sayang sekali Anda berada di transendensi tingkat ketiga dan terbelenggu. Bahkan jika Anda meledak dengan kekuatan serangan magis yang menyentuh jalur alkimia, Anda tidak bisa bertahan lama. Di dunia nyata kamu tidak punya peluang untuk menang di hadapan seorang alkemis yang kuat. Su Yusan mengerutkan bibirnya sambil tersenyum tipis, dan ada semacam sikap merendahkan di matanya. Dia perlahan mendekati Susuan, dan tekanan alkimia yang kuat menyebabkan keheningan yang menindas di sekelilingnya. Pemuda di bidang penglihatannya kehabisan vitalitas dan terluka parah, dia mungkin tidak akan mampu melawan di depan ahli kondensasi pil. Ini sudah berakhir. Su Yusan melambaikan lengan baju dan jubahnya, menembakkan gelombang awan cahaya biru yang mengguncang kehampaan dan meraung ke arah Susuan. Disinilah kamu mempelajari kekuatan Master dan Ningdan. Mata pemuda lemah itu berkilat tajam. Bum bum bum. Saat berikutnya, Bixia yang kuat menghantam bayangan besar. Di mana Susuan berdiri, ada aura kekerasan dan menakutkan yang bahkan bisa menakuti orang-orang kuat di bidang alkimia. Bayangan besar itu berdiri di udara, melambaikan sepasang sayap besi logam besar, dan menggerakkan angin dingin dan kejam, merobek sihir abadi Su Yusan hingga berkeping-keping. Itu adalah... Pupil mata Su Yusan menyusut, wajahnya yang cantik dipenuhi ketakutan, dan tubuh halusnya sedikit gemetar. Di bidang penglihatan, naga besar bersayap besi itu ditutupi warna abu-abu keperakan, seperti tubuh naga, ditutupi potongan sisik naga perak. Sayapnya terbentang hingga panjang 15 kaki. Dari segi ukuran, naga bersayap besi lebih kecil dan tidak jauh lebih kecil dari monster air yang bermutasi sebelumnya, mata yang dingin dan gelap itu membuat orang merasa merinding saat saling memandang. Setelah disempurnakan ulang di kota Xingyeling, kekuatan naga bersayap besi ini benar-benar sebanding dengan Ningdan, dan bahkan sedikit lebih baik daripada rata-rata pembangkit tenaga listrik Ningkai tahap awal. Monster macam apa itu? Monster, tapi baunya tidak seperti makhluk hidup. Dua hegemoni keluarga Li di jurang bergetar di dalam hati mereka,
bahkan lebih ketakutan daripada menghadapi Tuan Ningdan, menghabisi. Su Xuan berdiri dengan bangga dengan kedua tangannya, menginjak punggung naga bersayap besi, memegang tombak lukis Fang Tian di tangannya, menghabisi Su Yusan seperti tiran antara langit dan bumi. Mengaum, naga bersayap besi membuka mulutnya dan meludah, membentuk gelombang udara besar yang mengguncang jiwa. Seperti auman naga, sayapnya bergetar ketika berbicara, menimbulkan angin gelap dari pasir dan batu yang beterbangan di kehampaan. Suaranya sangat mencengangkan, sangat besar, dan itu menghabisi Su Yusan, bagaimana? Wajah Su Yusan muram dan tidak menentu, dan dia memohon darah dan merasa tidak nyaman di tengah 6 getaran. Pasir beterbangan yang ganas dan angin korosif telah menerpa dirinya. RZ, perisai pertahanan Su Yusan mengeluarkan suara aneh, kecantikannya menjadi pucat, dan dia berlari mundur dan lari. Pemuda itu benar-benar memiliki kartu truf. Kapan akan ada boneka setingkat Pil di dunia masa depan ini? Su Yusan ketakutan dan lari. Namun, kekuatannya belum mencapai puncaknya, dan angin gelap di belakangnya menjadi semakin kuat, bahkan menarik sosoknya. Su Xuan berdiri di belakang naga bersayap besi dan dengan cepat mengejarnya, mendekati Su Yusan sedikit demi sedikit, dengan sedikit cibiran di wajahnya selanjutnya, giliran Su yang mengejarmu. Momentum dan kekuatan naga bersayap besi sangat mencengangkan, membuat kedua hegemon keluarga Li pucat ketakutan boneka. Boneka tingkat Pil. Pertarungan itu terjadi secara sepihak, Su Yusan tidak berani bertarung keras dan melarikan diri karena malu. Naga bersayap besi memiliki keunggulan tertentu dan dengan cepat menyusulnya, menukik dengan cakarnya yang tajam dan melambaikan sayapnya, menggunakan angin jahat untuk menahan Su Yusan. Su Yusan dalam keadaan kebingungan, dengan sedikit ketakutan dan kepanikan di matanya yang indah, dia melambaikan sisir safirnya dan nyaris tidak bisa menahan serangan naga bersayap besi itu. Bang! Saat keduanya bertabrakan, Su Yusan terlempar dengan kekuatan besar dan memuntahkannya ke udara. Rambutnya benar-benar acak-acakan, dan pakaian istananya retak tertiup angin dingin, memperlihatkan sebagian besar kulit seputih salju, kelim roknya pecah berkeping-keping, memperlihatkan sepasang kaki yang halus. Faktanya, pada bagian dada yang melengkung indah, puncak batu giok merah yang hangat hampir terlihat, tampilan keseluruhannya agak liar dan liar, cukup untuk membuat darah pria mendidih. Cek, cek, Penatua Su memamerkan kecantikannya, apakah dia mencoba merayu Su dengan trik kecantikan? Su Xuan menjilat bibirnya dan berkata dengan ekspresi bercanda, Anda. Su Yusan sangat malu dan marah hingga dia mendengar suara Ci, dan pakaiannya terkoyak lagi, memperlihatkan seluruh tubuhnya. Pemandangan musim semi yang menggoda ini membuat dua hegemoni keluarga Li menjulurkan mata dari jurang, mereka menatap lurus ke tubuh tuan wanita Ningdan, dan mulut mereka terasa kering. Binatang bernama Su, aku, Su Yusan, pasti akan membalasmu 10 kali lipat atas kebencianmu. Su Yusan mengertakkan giginya, dengan kebencian yang tak terlupakan di matanya, dan menggunakan cahaya ajaib untuk menutupi tubuh indahnya. Membilas. Tiba-tiba, jimat Qian dengan kualitas aneh muncul di tangannya. Permukaannya memiliki tekstur yang tepat, dan mana yang kuat muncul darinya. Memanggil. Dalam sekejap, kecepatan Su Yusan meningkat pesat, dan dia memperlebar jarak dari Su Xuan melalui sinar cahaya Qian. Jimat roh angin. Ekspresi Su Xuan berubah dan dia sedikit terkejut. Dia juga memiliki jimat roh angin kelas 3 sebelumnya, tapi dia menggunakannya kemudian. Tidak mengherankan jika Su Yusan memiliki jimat roh angin kelas 3 yang dipercepat di tangannya. Rekan Daois Su, kenapa kamu melarikan diri dalam kekacauan seperti ini? Saat terbang menuju kawasan sungai tertentu, seorang pemuda anggun muncul di antara pegunungan. Pemuda anggun ini tidak lain adalah Lu Yang, yang sebelumnya ikut serta dalam menghabisi monster air yang bermutasi. Tapi Su Yusan tidak punya waktu untuk memperhatikan Lu Yang, dan bekerja keras menggunakan sisa kekuatan sihir untuk menjauhkan dirinya dari Su Xuan. Selama ia terbang dalam jarak tertentu, dengan tingkat kultivasi Su Xuan, ia akan hilang sepenuhnya. Melihat wanita ini mengabaikannya, Lu Yang sedikit terkejut dan menoleh ke belakang. Panggilan. Angin gelap dari pasir dan bebatuan yang beterbangan menyapu ke arah ini. Di tengah badai, seekor naga bersayap besi dengan panjang lebih dari 10 kaki dapat terlihat. Aura kekerasan bahkan membuat takut Lu Yang. Apa ini? Auranya sangat menakutkan. Pantas saja bahkan wanita penggarap alkimia yang mengenakan pakaian istana terbunuh tanpa kemampuan bernapas. Lu Yang terkejut dan terharu. Ketika dia melihat sosok pemuda yang bangga di punggung naga bersayap besi, dia sangat terkejut. Itu kamu, hei, rekan Daois Lu, mengapa kamu ada di sini? Su Xuan berhenti sebentar, lalu bertanya ngomong-ngomong, kemana wanita bernama Su itu pergi? Aku tidak akan membiarkannya kabur dengan mudah. Lu Yang tercengang, dengan ekspresi yang sangat aneh di wajahnya, dia tidak pernah menyangka bahwa orang yang memaksa Su Yusan ke dalam situasi seperti itu sebenarnya adalah pemuda yang telah melakukan hal yang sama sebelumnya. Pengingat King sebelumnya yang bermaksud baik sama sekali tidak ada artinya orang yang sebenarnya berbahaya adalah Su Yusan.
Dia melarikan diri ke arah itu, sepertinya itu adalah wilayah Raja Serigala Emas. Lu yang mengangkat tangannya dan menjawab dengan sedikit kaku. Bab terbaru dari Immortal River Storm tersedia di situs novel lengkap, Immortal River Storm. Oh, dia lari ke arah itu. Susuan berdiri di atas boneka naga bersayap besi, menerbangkan pasir dan batu, dan di tengah angin menderu, dia menghabisi ke arah kiri Suyusan. Tapi setelah terbang beberapa puluh kaki, dia tiba-tiba bereaksi, segera berhenti, dan ekspresinya sedikit berubah. Maksudmu wilayah Raja Serigala Emas. Susuan, Raja Serigala Emas, pernah saling berhadapan sebelumnya, dan lawannya adalah ras asing yang lebih kuat di tahap tengah inti kondensasi. Dalam beberapa hari terakhir, dia menggeledah sarang klan Serigala Evil 15 berkali-kali dan membawa Raja Serigala Emas untuk mengejarnya. Pada akhirnya, sisa jiwa dari kehidupan sebelumnya menggunakan teknik rahasia untuk mensimulasikan nafas pil emas abadi, menakuti serigala hingga melarikan diri. Sebenarnya, rekan Daoisu tidak perlu mengejarnya. Raja Serigala Emas itu kejam dan kejam. Jika dia bertemu dengan manusia ahli kondensasi inti yang terluka dan kesepian, dia mungkin akan mencegat dan menghabisinya. Lu yang berkata sambil tersenyum. Jelas sekali, dia juga tidak menyukai Suyusan. Susuan mengangguk, dengan kekuatan Raja Serigala Emas, jika dia ingin menghabisi Suyusan, yang kehabisan vitalitas dan menderita luka parah, dia pasti bisa melakukannya. Namun, itu benar, pintu ini. Tebakan Lu yang benar, dengan restu Fenglinger, Suyusan dengan cepat menyingkirkan Susuan dan memasuki perairan dan pegunungan di depan. Aura ramuan manusia. Beberapa pembudidaya serigala Evil 15 di puncak dan punggung bukit semuanya dipenuhi ketakutan. Pada saat ini, Suyusan buru-buru mengatur pakaiannya dan menghela nafas lega, dengan ekspresi ketakutan di wajahnya. Hahaha, seorang wanita yang membudidayakan obat mujarab manusia. Suara aneh seorang pria tiba-tiba terdengar dari pegunungan, bergema di air. Tubuh halus Suyusan bergetar, tetapi sebelum dia sempat bereaksi, sesosok emas melesat dari puncak. Itu adalah manusia serigala Evil 15, tinggi 2 kaki, mengenakan jubah Raja Emas, dengan sepasang mata dingin seperti serigala rakus, menatap manusia perempuan Ningdan yang baru saja melarikan diri dari kematian, dan tanpa sadar menjilat bibirnya. Cek, cek, betapa cantiknya seekor domba yang diantar ke rumahmu. Raja Serigala Emas perlahan mengangkat cakarnya yang tajam, dan aura alkimia yang kuat dan ganas menyebar, dan badai angin menyatu dari udara tipis di sekitarnya, membuat Suyusan hampir terengah-engah. Dengan tubuhnya yang rusak parah saat ini, dan bahkan belum mencapai 50% dari kekuatan puncaknya, bagaimana dia bisa bersaing dengan Raja Serigala Emas di tahap tengah kondensasi? Berhenti, aku ingin mengatakan sesuatu, teriak Suyusan pelan. Tidak peduli trik apa yang kamu mainkan, aku pasti akan mengalahkanmu. Raja Serigala Emas meletakkan kembali cakarnya di dadanya dan berkata sambil tersenyum. Senyuman menawan muncul di wajah Suyusanyu, dan dia membungkuk dengan patuh yang mulia. Suyusan, bersedia melayani Raja. Tak terbayangkan kalau dia, yang saat itu tampak mulia dan mulia, kini memilih untuk tunduk pada orang asing yang kuat. Raja Serigala Emas tidak dapat menahan diri untuk tidak menunjukkan sedikit pun keterkejutan, mengangguk dan berkata oke, dengan tingkat kultivasi Anda tidak cukup layak untuk menjadi selir saya. Jika Anda tahu waktu dan cukup patuh, saya dapat mempertimbangkan untuk menjadi rekanku yang berkultivasi ganda. Baik, Yang Mulia. Mata menawan Suyusan sehalus sutra, dan dia membungkuk dan membungkuk, menunjukkan kepatuhan yang besar. Di sisi lain, Susuan tahu bahwa dia tidak bisa mengejar Suyusan, jadi dia pergi ke Gua Lu Yang sebagai tamu. Lu Yang sangat sopan dalam kata-kata dan perbuatannya terhadap Susuan, seorang pemuda yang melampaui dunia tingkat ketiga. Kali ini Evil 15 itu berhasil dimusnahkan. Apa rencanamu, rekan Daoisu, dan apakah kamu berencana untuk up di dekatnya? Lu Yang bertanya sambil tersenyum. Ini hanya bagian luar Teluk Kowloon. Saya masih ingin masuk jauh ke dalam. Saya berharap mendapat kesempatan untuk menerobos 3 bidang alkimia dalam 4 atau 5 tahun. Mata Susuan berkedip dan tiba-tiba melihat ke arah tertentu. Itu adalah arah dari Potong Tianhe, dan di sisi lain yang jauh adalah alam 3 yang di luar hutan belantara. Kerabat dan teman Zheng Jin semuanya ada di tanah air itu. Jika Anda tidak memiliki tingkat kultivasi di atas tahap dan kondensasi, Anda tidak akan memenuhi syarat untuk kembali. Rekan Daoisu masih muda, dan kesenjangan antara transendensi tingkat ketiga dan alkimia tingkat ketiga umumnya tidak bertahan selama 10 atau 20 tahun atau bahkan lebih lama, dan sangat sulit untuk dijembatani. Lu mengingatkan saya berdasarkan pengalaman dari mereka yang pernah tinggal di sana. Ada kesenjangan yang besar, jadi jangan terlalu terburu-buru. Setelah mendengar pengingat Lu Yang, Susuan mengangguk sedikit, tetapi dia tidak sepenuhnya memuji Si. Perlu dicatat bahwa dia membutuhkan total waktu kurang dari 3 atau 4 tahun untuk berlatih dari pemurnian tubuh fana ke pemurnian dewa tingkat ke-8.
Jika diperlukan 3 hingga 5 tahun lagi untuk mencapai 3 bidang alkimia, Su Xuan berpikir itu masuk akal. Mengambil kesempatan ini, Su Xuan dan Lu yang memperdagangkan sumber daya. Su Xuan memiliki banyak sumber daya di tangannya, seperti ramuan, bahan pemurnian senjata, slip giok, del, tetapi dia tidak dapat menggunakannya sama sekali. Saya tidak tahu apakah Dao Youlu memiliki jimat roh angin kelas 3 di tangannya, tapi Su, Sekte Perdagangan, bersedia membelinya dengan harga lebih tinggi dari harga pasar. Su Xuan mengemukakan kebutuhannya. Jika dia memiliki jimat roh angin sekarang, dia akan lebih percaya diri dalam menghabisi Suya dan San dengan tangannya sendiri. Wind Talisman, jenis jimat yang membantu akselerasi, memiliki nilai tersendiri dan dapat digunakan untuk melarikan diri atau mengejar. Aku punya satu di sini. Lu Yang Daza dapat menebak tujuan Su Xuan membuat jimat ini. Setengah jam kemudian, Su Xuan dan Lu Yang sangat senang saling bertukar apa yang mereka butuhkan. Di sisi lain, para pelayan dan murid di Gua Lu Yang sangat terkejut. Seorang pemuda yang kurang dikenal sebenarnya mampu melawan Keito dan tuannya dan mengembalikan tuannya ke pertukaran sumber daya budidaya yang adil. Su Xuan tidak tinggal terlalu lama di Gua Lu Yang dan segera pergi malam itu. Hanya setengah bulan setelah dia pergi. Keciut. Dua aura kuat dari cahaya yang keluar terbang, masing-masing satu lampu emas dan satu lampu hijau. Raja Serigala Emas telah tiba, aku tidak tahu keluarga bangsawan seperti apa yang dia miliki. Lu Yang keluar dan berkata dengan hormat. Mereka semua adalah ahli alkimia yang dekat, mereka mengenal satu sama lain, dan biasanya rukun satu sama lain. Lu Yang, pernahkah kamu melihat anak manusia yang mengejar Yusan sehari sebelumnya? Mata Raja Serigala Emas dingin dan tegas, dan dia bertatapan dengan Lu Yang, aura menakutkan membuat Lu Yang terengah-engah dan keringat mengucur di dahinya. Rekan Daois Lu, jangan gugup. Gadis kecil itu tahu bahwa anak laki-laki itu adalah orang luar dan tidak ada hubungannya denganmu. Kamu hanya perlu memberitahu kami kemana dia pergi. Su Yusan meringkuk di pelukan Raja Serigala Emas dan berkata sambil tersenyum. Dia seharusnya pergi jauh ke Teluk Kowloon. Adapun apa yang dia lakukan dan kemana dia pergi, Lu tidak tahu. Hati Lu Yang menegang. Jauh di dalam Teluk Kowloon. Raja Serigala Emas dan Su Yusan mengerutkan kening. Kata-kata Lu Yang hampir tidak terucapkan. Su Xuanzuo adalah seorang kultivator asing. Tujuannya pasti jauh di Teluk Kowloon. Kedalaman Teluk Kowloon sangat luas dan berbahaya, dan terdapat banyak orang yang berkuasa, bahkan jika Raja Serigala Emas masuk, dia harus tetap bersikap rendah hati dan tidak berani bertindak sombong. Setelah Raja Serigala Emas dan Su Yusan pergi, Lu Zi tampak serius dan bergumam pada dirinya sendiri, saya tidak menyangka wanita Su Yusan ini akan berlindung pada Raja Serigala Emas. Sekarang Su Daoyou dalam bahaya. Jika Serigala Emas Raja dan yang lainnya mengetahui bahwa Su Xuan bersamaku. Jika kamu tetap tinggal di dalam gua, konsekuensinya. Lu Yang berjalan mengitari gua dan dengan cepat meninggalkan tempat benar dan salah ini dalam waktu kurang dari setengah hari. Raja Serigala Emas dan Su Yusan, dua Ningdan yang hebat bergabung dan secara alami memandang rendah perairan ribuan mil ini. Anak itu memiliki banyak harta karun, dan bahkan memiliki petunjuk tentang 9 kota yang tertinggal. Kita harus mencoba menangkapnya hidup-hidup. Su Yusan mendorong orang-orang dari klan Serigala Eagle 15 untuk mencari keberadaan Su Xuan kemana-mana. Segera diketahui bahwa Su Xuan pernah tinggal di Gua Lu Yang. Ketika Raja Serigala Emas dan Su Yusan menyerbu dengan niat menghabisi, Gua Lu Yang sudah kosong. Pergi ke Taolin Xiaozu. Su Yusan mengertakkan gigi dan menyadari bahwa Lu Yang lebih condong ke Su Xuan, dan keduanya bahkan mungkin memiliki persahabatan seperti itu. Alasan mengapa saya pergi ke Taolin Xiaozu tentu saja karena wanita berpakaian jangkrik itu mengenal Lu Yang. Namun, ketika keduanya tiba di Taolin Xiaozu, mereka menemukan bahwa tempat itu juga sepi. Sepertinya kita benar-benar harus pergi ke kedalaman Teluk Kowloon. Sebagai tempat perairan paling kacau dan berbahaya di Tanah Suci, Teluk Kowloon memiliki tempat ini. Anak laki-laki bernama Su pasti tidak akan melewatkannya. Raja Serigala Emas dan Su Yusan berdiskusi sebentar lalu meninggalkan kawasan sungai. Hanya 1 hari tidak lama setelah mereka berdua pergi. Suara mendesing. Di luar perairan Teluk Kowloon, seorang wanita tua merak terbang dan bergumam pada dirinya sendiri karena dia tidak tinggal di Linceng. Anak manusia itu mungkin telah pergi ke Teluk Kowloon yang paling kacau. Selain itu, perasaan Keike juga menunjukkan bahwa lalu aura klan ikan Eagle 15 menuju ke arah ini. Su Xuan sendiri mungkin tidak pernah menyangka bahwa tindakannya yang tidak disengaja dapat mempengaruhi begitu banyak ahli alkimia. 3 bulan kemudian, setelah terburu-buru, Su Xuan akhirnya memasuki kedalaman Teluk Kowloon. Sungai yang terlihat lebih terbuka, dan di tempat ini permukaan airnya tidak terlihat sejauh mata memandang. Pegunungan, perairan, benua kecil, ras alien, ras Eagle 15, dan manusia membentuk lingkungan Teluk Kowloon yang kompleks dan kacau. Sepanjang jalan, Su Xuan bertemu banyak bandit.
Dihadapkan dengan anak laki-laki pemurni dewa yang kesepian, banyak bandit alien yang secara alami bersedia mengambil tindakan. Susuan menggunakan tinjunya untuk menghabisi bandit buta satu persatu, dan dengan tenang mendapatkan jarahannya, yang cukup memuaskan. Dengan kekuatannya saat ini, meski dia tidak menggunakan boneka naga bersayap besi, dia masih bisa bangga dengan tahap pemurnian dewa. Setelah berjuang dan berlatih sepanjang jalan, kultivasi Susuan meningkat. Akhirnya, pada hari ini, sebuah desa air yang besar diantar ke kedalaman Teluk Kowloon. Dikatakan sebagai desa air, sebenarnya ini adalah kota spiritual besar yang dibangun dari bambu spiritual khusus, di bawah kekuatan formasi, ia mengapung di sungai dan berkelok-kelok melewati pegunungan dan perairan yang berbahaya. Dari kejauhan, desa air ini tampak seperti ular raksasa, diselingi sungai, gunung, dan pulau-pulau kecil. Ini dia desa ular langit. Susuan mengeluarkan peta itu dan melihatnya. Dari segi skala, desa ular Tian sedikit lebih baik daripada Fang Tian Chongcheng dan Xing Ye Lingcheng. Di antara para pembudidaya yang datang dan pergi, terkadang Anda dapat melihat alkemis yang kuat. Ketika Susuan memasuki desa Tianxie, dia bebas dan bebas tanpa batasan atau pertanyaan apapun. Di desa air, ras alien, manusia, dan monster hidup berdampingan, kadang-kadang terjadi perkelahian, dan perkelahian berlangsung sengit. Ketika pemukulan hampir usai, tim penggarap penegak hukum terlambat datang untuk membersihkan dampaknya dan membersihkan mayat-mayat. Susuan tampak tercengang. Ini adalah salah satu dari 9 desa besar di Teluk Kowloon. Dia tidak menyangka akan begitu kacau. Apakah kamu melihat ada seorang kultivator asing di sana? Di sudut, beberapa pembudidaya seni bela diri yang tampak garang tergeletak di tanah. Saat mata mereka berkeliling, mereka tertuju pada seorang pemuda yang baru saja memasuki kota. Bos, anak laki-laki ini masih sangat muda, tetapi dia memiliki pemurnian dewa tingkat 8. Dia mungkin putra dari keluarga besar. Salah satu pemuda berwajah kuning berkata dengan sedikit hati-hati. Apa yang kamu takutkan? Ini adalah Teluk Kowloon yang transenden dan kacau. Ada banyak pemuda dan pemudi dari keluarga besar yang meninggal di sini setiap tahun. Pada akhirnya, mereka tidak tenggelam ke laut. Menurutku anak kecil ini pastilah domba yang gemuk. Salah satu dari mereka, seorang pria garang dengan garis-garis biru di sekujur tubuhnya, menjilat lidahnya, cahaya dingin bersinar di matanya. Susuan tidak menyangka bahwa dia akan menjadi sasaran para pengganggu dan orang menyebalkan lokal begitu dia memasuki desa Tianxie. Sebagai salah satu dari 9 desa besar di Teluk Kowloon, ada lebih dari puluhan ribu petani yang keluar masuk desa Tianxie setiap hari. Apakah saya terlihat seperti domba gemuk? Susuan sedikit tertekan. Ada begitu banyak pembudidaya di kerumunan, tetapi dia menjadi sasaran. Tapi Anda tidak bisa menyalahkannya. Bagaimanapun, Susuan terlihat muda, tetapi dia telah mencapai pemurnian dewa tingkat 8. Mereka yang mencapai prestasi seperti itu sebagian besar adalah keturunan keluarga besar. Dalam perjalanannya, dia bertemu banyak bandit di Teluk Kowloon. Wah, apakah ini pertama kalinya kamu berada di Kowloon Wallet City? Orang tua kami ingin menanyakan sesuatu padamu. Dua pemuda dengan ekspresi tidak ramah terbang ke arah mereka dan berkata dengan nada bingung gulungan. Susuan berdiri di udara dengan ekspresi tenang dan tanpa emosi di matanya. Salah satu kultivator seni bela diri muda memiliki ekspresi dingin di wajahnya dan berkata dengan suara yang dalam anak baik, kamu cukup keras kepala. Mungkin kamu tidak memahami aturan desa Tianshan. Semua kultivator baru harus membayar penghormatan atas hadiah kesalehan saudara ular hijau kami. Jika Anda tidak patuh, saya jamin Anda tidak akan mendapat tempat di desa Tianxie dan Anda bahkan tidak akan bisa melihat matahari besok. Hadiah kesalehan berbakti. Oke, biarkan dia merangkak dan mengambilnya. Susuan mencibir. Begitu kata-kata ini keluar, penonton di dekatnya tewas seketika. Naik ke sini dan ambil. Suara Susuan nyaring dan kuat, dan ada cahaya yang memikat di matanya. Nak, kamu ingin mati. Kedua kultivator seni bela diri muda, wajah mereka berubah menjadi hijau dan merah, bergegas menuju Susuan dengan sikap mengancam karena terkejut dan marah. Bang bang bang. Susuan menamparkan mereka, dan kedua pria itu terbang, mereka jatuh ke tanah dan muntah darah. Sebagian besar tulang mereka patah, salah satu dari mereka menjerit kesakitan dan pingsan. Mata Guk-Guk tidak bisa melihat Gunung Tai. Susuan meninggalkan beberapa patah kata dan terbang langsung ke kedalaman desa Tianshan. Ada banyak kultivator yang menyaksikan kegembiraan di sekitar, saling memandang dengan kaget, mereka tidak menyangka bahwa pemuda yang terlihat sangat muda bisa begitu canggih dan kuat dalam metodenya. Segera, beberapa praktisi seni bela diri muda memindahkan kedua pria yang terluka itu ke sudut dengan sedikit rasa takut. Bos ular hijau, Anda harus membalaskan dendam kami. Anak laki-laki itu tidak berani memberikan wajah Anda pada hari pertama dia memasuki benteng. Iya, bos, jika Anda tidak berurusan dengan anak ini, orang lain di benteng Tianxi pasti akan melakukannya, ambil pimpinan. Bos meremehkanmu.
Kedua bersaudara yang terluka itu berkata dengan kebencian di wajah mereka. Jika orang ini menolak untuk bersulang, dia akan dihukum dengan minuman yang enak. Jangan salahkan aku, ular hijau, karena kejam. Bos ular hijau melihat ke arah kepergian Susuan, matanya berkedip sekuat ular berbisa, garis hijau di tubuhnya cerah dan berkilau, dan aura anehnya membuat orang memalingkan muka. Beberapa pembudidaya seni bela diri muda di sampingnya memandang Susuan dengan lebih senang, seolah-olah mereka sedang melihat orang mati. Mereka semua tahu bahwa bos ular hijau memiliki kekuatan yang tak terduga. 3 tahun lalu, dia meracuni orang luar di pemurnian dewa tingkat 9. Di tingkat bawah desa Tianxie, bos ular hijau adalah karakter kejam nomor 1 yang tidak bisa tersinggung. Setelah menyinggung bos ular hijau, berapa hari seorang pemuda dalam tahap pemurnian dewa dapat bertahan di desa ular surgawi. Selama penerbangan Susuan, dia merasa kasihan dan sombong. Hanya ular lokal. Susuan tidak menganggapnya serius dan memasuki desa Tianxi untuk berjalan-jalan santai. Ding ding, ding ding. Ketika dia sampai di toko pandai besi, Susuan berhenti, sedikit terkejut apakah ada toko pandai besi di dunia budidaya. Dia menemukan bahwa toko itu penuh dengan berbagai senjata magis dan spiritual, dan senjata adalah kuncinya. Di toko pandai besi, seorang lelaki tua berjanggut putih, berusia 90-an, memegang palu baja hitam di tangannya, dan dia memukul keras bahan pemurnian di bawah dengan punggungnya. Gerakan lawannya sangat terampil, dia tidak mengandalkan api sungguhan, tetapi hanya mengandalkan api bersuhu tinggi dan keahlian luar biasa untuk menggabungkan beberapa material secara merata. Mata Susuan berbinar, keterampilan memurnikan senjata lelaki tua berjanggut putih ini sangat bagus. Dia berdiri di samping dan memperhatikan sejenak, terpesona. Adik kecil, senjata apa yang kamu butuhkan? Lelaki tua berjanggut putih itu menyeka keringat di wajahnya dan melirik ke arahnya. Bisakah kamu melemparkan dan mencium senjata semacam ini? Susuan mengeluarkan selip batu giok, menyalin beberapa metode pemurnian tombak yang dilukis Fang Tian. Dan menyerahkannya kepada lelaki tua berjanggut putih itu. Meskipun Fang Tian Painted Halberd yang awalnya dia sempurnakan adalah senjata yang ampuh, namun tidak mencapai level harta karun, saat dia berkompetisi dengan harta karun sisir Su Yusan hari itu, dia tidak mendapatkan banyak keuntungan. Senjata harta karun lebih unggul dari senjata sihir dan senjata spiritual, sangat kuat dan dibagi menjadi 9 tingkatan, beberapa orang mengatakan mereka dibagi menjadi 10 tingkatan. Harta karun biasa membutuhkan setidaknya budidaya alkimia alam ketiga sebelum dapat dimurnikan dan digunakan. Banyak harta karun di Divine Wastelen dan bahkan di alam Xiaoyu pada dasarnya berasal dari kelas 1 hingga kelas 3, dan harta karun di atas kelas 4 dikenal sebagai harta karun. Harta karun kelas 10 yang legendaris memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia dan hampir punah di dunia ini. Mungkin hanya 9 harta karun yang hilang di Divine Wastelen yang dapat dibandingkan dengannya. Fang Tianhuaji, orang tua berjanggut putih itu mengerutkan kening dan menarik napas dalam-dalam. Saya pernah mendengar tentang senjata semacam ini. Senjata ini sangat kuat. Jika Anda dapat mengatasi penghalang material dan api sungguhan, itu bukan sulit untuk memperbaikinya. Susuan mengangguk dan merendahkan suaranya tetapi jika ingin menyempurnakan senjata tingkat harta karun, seberapa sulitkah itu? Senjata tingkat harta karun. Secercah cahaya tiba-tiba muncul di mata lelaki tua itu dengan janggut putih. Jumlah bahan yang dibutuhkan akan melampaui imajinasi. Setidaknya 10 kali lipat dari harta biasa. Saya ingin tahu apakah Master memiliki kemampuan ini. Susuan telah menyadari bahwa pencapaian lelaki tua berjanggut putih ini luar biasa dan telah mencapai tingkat Master. Meskipun lelaki tua itu belum memasuki jalur alkimia, dia telah memurnikan 7 harta dalam hidupnya. Lelaki tua berjanggut putih itu menunjukkan sedikit rasa bangga di wajahnya, dan kemudian dia merenung masuk akal jika pemurnian senjata sihir tugas berat umum, itu tidak memerlukan terlalu banyak keterampilan atau misteri. Saya memiliki cukup pengalaman dan pencapaian untuk Fang Tian Painted Halberd tingkat harta karun, tetapi saya kekurangan kekuatan. Kekuatan. Susuan sendiri telah menyempurnakan senjata ajaibnya dan dengan cepat memahami kuncinya. Alasan mengapa dia bertanya kepada lelaki tua berjanggut putih itu adalah karena dengan tingkat pencapaiannya saat ini dalam pemurnian senjata, akan sulit untuk meningkatkan Painted Halberd milik Fang Tian ke tingkat harta karun, bahkan jika dia memiliki bahan dan modal yang cukup. Dari segi kekuatan, saya bisa melakukan pekerjaan itu, dan saya bisa mengumpulkan materi. Saya ingin tahu apakah guru tertarik. Ada rasa percaya diri pada ekspresi senyum Qian Xuan, seolah dia bisa memperkirakan bahwa pihak lain tidak akan pernah menolak. Mendengar ini, mata lelaki tua berjanggut putih itu berbinar, menunjukkan sedikit kegembiraan tombak yang dilukis Fang Tian. Tanda tanya tanda tanya tanda tanya. Senjata legendaris dan mendominasi tanpa kekuatan besar, sangat sulit untuk dikuasai. Hanya ada sedikit orang di dunia yang bisa gunakan dengan memuaskan. Jika Anda dapat menyempurnakan senjata harta karun dengan sempurna, jika Fang Tianhuaji, yang berada di level Fang Tian.
Dapat dianggap sebagai mahakarya Lao Chen. Tapi, pria tua berjanggut putih itu tiba-tiba mengubah topik pembicaraan dan berkata dengan tidak percaya, saya tidak percaya Anda dapat bersaing dengan Fang Tian dalam hal kekuatan. Penempaan tombak lukisan surgawi. Dia sendiri telah memurnikan dan menempa besi sepanjang tahun, dan kekuatannya sendiri bahkan sebanding dengan seorang kultivator seni bela diri di level tertinggi. Tuan, bagaimana Anda ingin saya membuktikannya? Su Xuan tersenyum. Lelaki tua berjanggut putih itu tampak sedikit menghina, mengulurkan lengan perunggunya, dan melayang di udara. Pertunjukan kekuatan. Su Xuan dengan cepat mengerti, mengulurkan lengan ramping yang tidak setebal lengan yang lain, dan tetap berada di belakang lengan yang lain. Saat berikutnya, lelaki tua berjanggut putih itu menggoyangkan lengannya sedikit. Tiba-tiba, angin tak kasat mata mengguncang sekeliling, dan pakaian lelaki tua berjanggut putih itu sedikit berkibar. Beberapa peserta magang di toko pandai besi meletakkan pekerjaan mereka dan melihatnya dengan sedikit senyuman, dengan tatapan meremehkan di mata mereka. Siapa yang bisa menandingi kekuatan Tuan Xia? Bukankah orang ini terlalu melebih-lebihkan kemampuannya? Beberapa peserta magang dan orang-orang yang menyaksikan kegembiraan di luar semuanya tertarik. Namun, pertandingan di lapangan ternyata tidak sepihak seperti yang mereka bayangkan. Hah! Pria tua berjanggut putih itu mengumpulkan seluruh kekuatannya dan menggoyangkan tangannya sedikit, tapi dia tidak bisa menggerakkan Su Xuan sama sekali. Senyuman Su Xuan tampak ringan dan lapang. Dibandingkan dengan latihan fisik sebenarnya, apakah ini hanya sebuah kelas? Dapatkan kapak. Ya. Orang tua berjanggut putih itu menggoyangkan tangannya dengan keras, mengumpulkan kekuatan yang lebih menakutkan, dan otot-ototnya menonjol seperti menara besi. Namun, lengan pemuda itu tetap berada di udara, kokoh seperti gunung. Bagaimana mungkin kekuatan pemuda itu sebanding dengan kekuatan Tuan Xia? Para peserta magang di toko pandai besi dan para penggarap di luar menunjukkan ekspresi tidak percaya. Tiba-tiba, semua orang memandang Su Xuan dengan kagum. Di usianya yang masih sangat muda, ia bangga bisa bersaing dengan Master Xia yang memiliki pengalaman ratusan tahun dalam hal kekuatan. Akhirnya, Tuan Xia yang berjanggut putih, dengan wajah tua yang merah karena menahan diri, tidak dapat menggoyahkan Su Xuan sedikitpun. Dia menarik napas dalam-dalam dan akhirnya mengerti bahwa kekuatan pemuda di depannya pasti lebih baik dari miliknya. Ternyata dia adalah anak laki-laki yang lahir dengan kekuatan supernatural. Tuan Xia tampak terkejut, memandang Su Xuan dari atas ke bawah, lalu berkata dengan senyum rendah, mampu mengalahkan lelaki tua itu tidak berarti kamu memilikinya, kekuatan untuk melengkapi senjata itu. Su Xuan ragu-ragu, berpikir sejenak, mengulurkan dua jari, menggantungnya di udara, dan berkata sambil tersenyum, mari kita bandingkan lagi. Dua jari. Beberapa peserta magang di toko pandai besi semuanya terbelalak, tercengang, dan segera menjadi marah. Sungguh anak yang sombong, beraninya kamu menghina Tuan Xia. Anak laki-laki ini begitu sombong sehingga dia bisa bersaing dengan Tuan Xia dengan dua jari. Saat semua orang berdiskusi, Guru Nasia tersenyum, bukannya marah. Sejak saya mulai berlatih pemurnian senjata, saya belum pernah bertemu seseorang yang lebih kuat dari saya, tetapi ini adalah pertama kalinya saya melihat seseorang yang sombong seperti Anda. Setelah mengatakan itu, dia mengulurkan lengannya setebal tembaga dan besi, dan memegang jari Su Xuan di belakangnya, awal. Begitu dia selesai berbicara, Tuan Xia tiba-tiba mengerahkan energinya, berniat membuat pemuda di depannya menyerah. Tetapi, napas berlalu, dan kedua jari anak laki-laki itu yang tergantung di udara tidak bergerak sama sekali. Apa? Semua orang di lapangan terkejut dan tidak percaya. Sebelum ada yang bereaksi, perubahan mendadak terjadi di lapangan. Giliranku. Mata Su Xuan berbinar, membilas. Kedua jari itu tiba-tiba mengerahkan kekuatannya dan menjatuhkan lengan Tuan Xia. Menurunkan kekuatan luar biasa. Seluruh prosesnya bersih dan rapi, tanpa ketegangan apapun. Para peserta magang di toko pandai besi, serta para penggarap yang menyaksikan kegembiraan itu, mati secara kolektif. Tuan Xia sangat terkejut, dan kekacauan muncul di dalam hatinya. Dia memandang pemuda yang tampak begitu tenang sekarang dengan tampilan baru dan kompleks, dan menarik napas dalam-dalam. Oke, saya berjanji. Dua jari, dengan meremehkan, menjatuhkan kekuatan magis Master Xia dalam satu gerakan, mengejutkan seluruh penonton, para pekerja magang di toko pandai besi dan para pembudidaya yang menyaksikan kegembiraan di luar semuanya tercengang, dan butuh waktu lama bagi mereka untuk bereaksi. Tuan Xia tidak berkata apa-apa dan segera setuju untuk membantu Su Xuan menyempurnakan senjata. Su Xuan segera tinggal di toko pandai besi Master Xia untuk melihat keahliannya dalam pandai besi dan menempa senjata. Baru pada larut malam Su Xuan diam-diam mengeluarkan Fang Tian Painted Halberd yang dia buat dan menunjukkannya kepada Master Xia. Mata Tuan Xia berbinar ketika dia melihat Fang Tian melukis tombak itu. Ketika dia mengambil benda itu, dia terhuyung dan ekspresinya sedikit berubah berat sekali. Benda ini beratnya 48.039 kg 7 sen. 1.
Mungkin menggunakan lebih dari 20 jenis bahan untuk membuatnya. Ketika Susuan mendengar kecepatan persis yang dilaporkan oleh Guru Xia, dia terdiam. Ia layak menjadi ahli dalam pemurnian senjata, ia dapat mengetahui informasi dasar suatu senjata hanya dengan menimbangnya. Panas pengecoran tidak tinggi, dan pola serta bentuknya sangat bagus. Namun, tingkat konversi pemurniannya rendah, dan sejumlah besar bahan digunakan untuk menghasilkan karya seperti itu, sungguh sia-sia, dan sangat disayangkan. Guru Xia mula-mula memuji dan kemudian menunjukkan kekurangannya, dengan sedikit penyesalan. Susuanyo berhenti tersipu dan berkata ini sebenarnya pekerjaan pemurnian senjata pertamaku, dan cacat tidak bisa dihindari. Mengenai evaluasi Guru Xia, dia dengan senang hati menyerah. Apa, maksudmu Fang Tian Painted Halberd ini adalah karya pemurnian senjata pertamamu? Ekspresi Tuan Xia tiba-tiba berubah, dan dia hampir menghirup udara, dia melihat Susuan dari atas ke bawah, seolah-olah dia sedang melihat orang aneh. Apa yang salah? Susuan sangat marah padanya. Apakah ini benar-benar hanya pekerjaan pemurnian senjata pertamamu? Tuan Xia tidak percaya dan menunggu konfirmasi Susuan. Itu benar. Sebelumnya, saya hanya memperbaiki 1 atau 2 senjata ajaib. Ini adalah pekerjaan pemurnian senjata pertama yang saya buat. Susuan memikirkannya dan menyadari bahwa dia belum pernah menyempurnakan senjata ajaib apapun dengan tangannya sendiri sebelumnya. Ya Tuhan, Tuan Xia menengadah ke langit dan berteriak, lalu memukul dadanya dengan kedua tangan dan menatap Susuan dengan ekspresi cemburu, terkejut, kaget, del. Tuan Xia, apa ini? Bukankah Anda baru saja mengatakan bahwa Fang Tian Painted Halberd ini hanya membuang-buang bahan? Susuan berkata dengan emosi. Secara keseluruhan, ini adalah senjata dengan kualitas rata-rata atau bahkan sangat baik, yang lebih baik daripada penyuling senjata biasa. Yang lebih luar biasa lagi adalah ini adalah karya pertama Anda. Saya pikir saat itu, karya pertama Lao Chan, senjata ajaib yang dia sempurnakan, sama sekali belum berbentuk. Butuh kerja keras selama puluhan tahun untuk mencapai level Anda saat ini. Ketika Guru Xia selesai berbicara, dia berharap bisa menemukan celah di tanah dan merangkak ke dalamnya. Orang-orang sangat menjengkelkan. Tuhan ini sangat tidak adil setelah berlatih keras selama beberapa dekade. Saya telah mencapai tingkat di mana pihak lain tidak perlu melakukan apapun. Setelah mendengar hal tersebut, Susuan pun ikut terkejut, ternyata Fang Tian Painted Halberd yang disempurnakannya sudah berada pada level rata-rata, melebihi level pemurni senjata tua biasa. Saat itu, ketika dia sedang memurnikan senjata, dia sedang mengintegrasikan ingatan dan wawasan dari kehidupan sebelumnya, dia meniru teknik pemurnian senjata seperti labu dan sendok, yang bisa dikatakan sebagai aplikasi mekanis. Namun meski begitu, senjata ajaib yang disempurnakan seperti ini sudah luar biasa. Xiao Yousu, kamu pastinya adalah orang paling berbakat dalam seni pemurnian senjata yang pernah saya temui dalam hidup saya. Jika kamu tidak mengubah profesimu dan menjadi penyuling senjata, kamu akan menjadi harta karun. Tuan Xia meraih tangan Susuan dan begitu gembira hingga air mata mengalir di wajahnya. Susuan takut dengan antusiasme pihak lain butuh waktu lama bagi Tuan Xia untuk mendapatkan kembali ketenangannya, tetapi ada sedikit panas di matanya ketika dia melihat ke arah Susuan. Selanjutnya, Susuan mulai berdiskusi dengan Guru Xia tentang pengecoran lebih lanjut dan peningkatan lukisan tombak Fang Tian. Guru Xia menganalisis sejenak dan memberikan jawabannya rancang kembali. Meskipun tingkat pemurnian Susuan sendiri cukup bagus, di mata seorang master yang benar-benar memiliki pengalaman yang kaya dan keterampilan yang mendalam, ini masih belum cukup. Susuan juga mendapat kejutan ini, yang berarti Fang Tian Huaji akan terlahir kembali dari abu. Tentu saja, Master Xia tidak dapat segera membantu Susuan memperbaiki Fang Tian Painted Halberd. Pertama, sebagai ahli pemurnian senjata, Master Xia masih memiliki beberapa komisi pemurnian yang belum diselesaikan, dan Fang Tian Painted Halberd yang sempurna memerlukan persiapan yang cukup. Dari keduanya, Susuan memiliki kekuatan yang besar dan juga akan berpartisipasi dalam pemurnian senjata. Master Xia memutuskan untuk membiarkan dia melatih keterampilannya di sini terlebih dahulu. Bagus. Susuan langsung setuju. Menempa senjata itu sendiri adalah pekerjaan yang berat, dan baginya, itu juga merupakan kesempatan untuk pelatihan. Selain itu, dia memiliki api yang luar biasa dan kekuatan yang kuat, jadi akan baik baginya untuk juga memainkan peran sebagai pemurni senjata. Dalam dunia budidaya, profesi seperti master formasi, pemurni senjata, dan alkemis sangat populer dan dihormati kemanapun mereka pergi. Sebaiknya tinggal di desa Tianxie dengan menyamar sebagai pemurni senjata. Begitu dia mengatakannya, Susuan mulai berlatih di toko pandai besi Master Xia keesokan harinya. Ding ding ding. Susuan mengayunkan palu dan menghancurkan sepotong material dalam sekejap dengan berkah api tungku, menyelesaikan tugas Guru Xia. Sangat cepat, Guru Xia terkejut dan memberi Susuan dan beberapa tugas sederhana lainnya. Susuan tidak sabar atau tidak sabar. Saat menempa, dia mengikuti ritme pernapasan khusus.
Ketika jantung api di tubuhnya berkontraksi, tetesan napas merah kristal meluap, mencapai pembuluh darah dan tulang tersembunyi di anggota tubuhnya. Palu menghantam material tersebut, dan panas aneh menembus ke dalamnya, memungkinkan dia menghancurkan material tersebut dengan lebih sempurna. Dia menyerahkan materi tersebut kepada guru Xia, yang penuh dengan pujian, kamu belajar begitu cepat, kamu mungkin terlahir sebagai pengrajin. Situasi ini membuat beberapa peserta magang di toko pandai besi iri. Dalam setengah bulan berikutnya, Master Xia secara berturut-turut menyerahkan langkah-langkah pemurnian senjata lainnya kepada Susuan, dan Susuan mempelajarinya dengan mudah. Pengalaman dan pemahaman pemurnian senjata di kehidupan sebelumnya diintegrasikan ke dalam tubuh Dou ditambah dengan bimbingan guru Xia dan keunggulan fisik alaminya, Susuan dapat mempelajari semuanya sekaligus. Mengenai kecepatan belajar Susuan yang mengerikan, Xia Daba hanya bisa menggambarkannya sebagai jenius yang tak tertandingi, bahkan mengklaim bahwa tidak ada seorang pun sebelum atau sesudahnya di tanah suci ini. Susuan merasa sedikit malu di dalam hatinya, lagi pula, dia bisa belajar begitu cepat bukan hanya karena kelebihan uniknya dalam pelatihan fisik kuno, tetapi juga karena integrasi pengalaman dan wawasan hidup sebelumnya. Saoran juga sangat yakin bahwa meskipun dia tidak memiliki pengalaman dan wawasan sebelumnya, dia masih jenius dalam seni pemurnian senjata, tapi dia tidak bisa memiliki kecepatan yang begitu menakutkan. Setelah melakukan beberapa pekerjaan kasar di Taizupu, guru Xia mulai meminta Susuan untuk menyelesaikan komisi kerja independen. Komisi pemurnian senjata ini setidaknya untuk menyempurnakan senjata spiritual. Susuan sangat berhati-hati dan menyelesaikan pedang roh awan merah. Objek ini adalah senjata spiritual atribut api tingkat tinggi dengan kekuatan luar biasa, tetapi di tangannya, benda itu seperti sedotan. Beberapa hari kemudian, seorang pria berjubah hijau datang untuk menerima pedang roh awan api. Tuan Xia meminta Susuan untuk menyerahkan pedangnya. Cek, cek, aura pada pedang spiritual ini sangat kuat. Itu memang hasil karya guru Xia. Pria berjubah hijau dengan tegas memberikan batu roh. Guru Xia berkata dengan tenang, pedang roh awan api ini adalah karya Su Xiaoyou. Apa, pedang roh awan api ini tidak disempurnakan oleh Master Xia sendiri? Saya tidak tahu apakah itu mencapai efek yang saya harapkan. Ketika pria berjubah hijau mendengar ini, ekspresinya langsung berubah, seolah dia merasa dirugikan. Biar ku lihat. Tuan Xia mengambil pedang roh awan api, mengulurkan tangannya untuk menyentuhnya dengan lembut, matanya bersinar, dan dia berkata dengan heran bagaimana ini dilakukan. Kekuatan roh api yang terkandung dalam pedang ini jauh lebih besar daripada material dan batas yang dimiliki pola susunan, tergantung situasinya. Kualitas pedang spiritual ini mencapai tingkat senjata spiritual kelas atas, tetapi kekuatan sebenarnya hampir sebanding dengan senjata spiritual kelas atas. Bahkan jika orang tua itu melakukannya sendiri, dia tidak dapat mencapai efek ini. Setelah mengatakan itu, dia memandang Susuan dengan heran dan tidak percaya. Ini, selama proses pemurnian senjata, kekuatan roh api di tubuhku secara alami dituangkan ke dalamnya, dan kemudian diedarkan. Yang satu dapat meningkatkan kekuatan di tubuh saya, dan yang lainnya juga kondusif untuk penyempurnaan dan peningkatan senjata ini. Susuan dengan cepat menjelaskan alasannya. Tuan, apakah Anda mengatakan bahwa kekuatan pedang spiritual awan api ini hampir sama kuatnya dengan senjata spiritual terbaik? Pria berjubah hijau itu mengambil pedang spiritual dengan takjub dan menuangkannya ke dalam senjata magis. Pedang spiritual itu berdengung, dan nyala apinya terang dan menyilaukan. Aura api yang panas naik. Bang! Pedang spiritual itu tiba-tiba jatuh ke tanah, dan daya tembak yang berkobar membuatnya lengah, menyebabkan dia kehilangan cengkeramannya. Bagaimanapun, dia belum menyempurnakan pedang spiritual ini. Sangat kuat. Pria berjubah hijau itu tercengang. Kekuatan dari pekerjaan ini jauh melebihi efek yang dia harapkan. Hei, aku baru saja salah. Kekuatan senjata spiritual tingkat tinggi ini telah mencapai tingkat senjata spiritual tingkat atas. Tuan Xia mendengus pelan. Pria berjubah hijau itu tersenyum genit, tiba-tiba menatap Susuan, dan mengambil inisiatif untuk memperbaiki 10 batu spiritual yang rusak. Sejak itu, Master Xia telah mempercayakan Susuan dengan lebih banyak tugas pemurnian senjata, dan tugas tersebut menjadi semakin sulit. Susuan merasa bahwa selama proses pemurnian senjata, esensi api di tubuhnya dan kekuatan berbagai materi spiritual langit dan bumi saling melengkapi, membuat kekuatannya sendiri semakin lembut. Ternyata melalui pemurnian senjata, seseorang juga dapat mengkonsolidasikan dan mempromosikan budidaya. Susuan sangat terkejut. 2 bulan telah berlalu dalam sekejap mata, dan Susuan telah menjadi mahir dalam menyempurnakan sebagian besar senjata dan senjata ajaib. Hari ini, kamu hampir mempelajarinya. Master Xia menghela nafas, dengan nada campuran antara lega dan kecewa, dan akhirnya berkata selanjutnya, aku akan menggunakan kerja keras dan kekuatanku yang terakhir untuk membantumu menciptakan dunia yang menggemparkan, benda itu. Fang Tianhuaji, itu akan menjadi mahakaryaku. Susuan mengangguk berulang kali, merasakan darahnya mendidih dengan penuh harap.
Dalam beberapa hari berikutnya, Susuan akhirnya merasa damai, meninggalkan toko pandai besi, dan keluar untuk mengatur dan memperdagangkan lebih banyak materi pelatihan. Anak laki-laki itu akhirnya meninggalkan toko pandai besi. Tuan Xia sangat dihormati di desa Tianxie, dan kami tidak berani mengambil tindakan dengan mudah. Sekarang dia telah meninggalkan toko pandai besi, mari kita lihat siapa yang dapat melindunginya. Dalam kegelapan, beberapa sosok diam-diam mengikuti Susuan. Susuan memilah bahan modal di Laut Bintang Memori dan menemukan bahwa batu spiritual yang dijarah di Istana Serigala Emas hari itu sangat melimpah, dan terdapat banyak jenis bahan. Namun, ketika dia terbang ke jurang dan hendak pergi ke tempat perdagangan kelas atas di depan, dia tiba-tiba berhenti, dan niat menghabisi yang dingin, seperti menjadi sasaran ular berbisa, datang dari belakang. Susuan sedikit terkejut, dia baru berada di desa Tianxie selama 2 atau 3 bulan, tapi sepertinya dia tidak menyinggung siapapun. Setelah dia membuka kesadarannya, dia memasang ekspresi aneh di wajahnya dan tertawa terbahak-bahak. Ternyata kamu pengecut lokal. Kamu sangat sibuk akhir-akhir ini sehingga kamu hampir melupakannya. Mendengar ini, beberapa orang yang bersembunyi di kegelapan masih berusia muda dan terlihat sangat jelek. Bos ular hijau, orang ini sama sekali tidak menganggap kita serius. Seorang praktisi seni bela diri muda sangat marah, dan kekuatan sejatinya melonjak ke seluruh tubuhnya. Wah, kamu sombong sekali. Kamu sangat berani. Tapi hari ini, kamu harus membayar harga atas ketidaktahuanmu. Sosok bos ular hijau keluar dari area gelap, matanya bersinar dingin seperti ular berbisa, garis-garis hijau di kulitnya seterang hidup, memancarkan aura aneh dan menakutkan. Susuan menyingkirkan rasa jijiknya, bos ular hijau sendiri memiliki pemurnian dewa tingkat 9, dan kekuatannya jauh lebih kuat dari yang dibayangkan. Bos, ayo kita pergi bersama dan melumpuhkan anak ini. Hancurkan budidayanya. 2 kultivator seni bela diri dengan penampilan jahat, kata Yingen. Susuan mendarat begitu saja dari udara ke tanah, dia mengerti bahwa Jianran ada di desa Tianxie, jadi dia harus menyelesaikan masalah saat ini. Ketidaktahuan. Susuan berdiri sambil minum dengan tangan di belakang punggungnya dan menatap orang-orang di depannya. Suatu ketika ada seorang ahli pil kondensasi yang mengatakan kata-kata yang mirip dengan Su, dan dia membayar harga untuk kata-katanya. Saya akan memberimu kesempatan terakhir kali, pergilah sejauh mungkin. Begitu kata-kata ini keluar, bos dari Green Snake dan yang lainnya merasa sangat terkejut. Pemuda itu berjalan dengan tenang, mengamati orang-orang seperti semut, auranya adalah sesuatu yang tidak berani diremehkan oleh siapapun. Bos, orang ini mungkin seorang master. Seorang adik laki-laki tiba-tiba merasa sedikit bingung. Jika dia tidak memiliki kekuatan yang cukup, bagaimana dia bisa begitu santai dan nyaman menghadapi begitu banyak dari kita? Orang lain berkata dengan sedikit tersentak. Kebanyakan dari mereka, pengecut lokal, menindas yang lemah dan takut pada yang kuat. Apa yang kamu takutkan? Saya telah tinggal di desa Tianshan selama beberapa dekade, dan saya belum pernah melihat karakter apapun. Orang ini jelas-jelas berpura-pura pamer, dan dia mencoba untuk mendapatkan saya. Teriak bos ular hijau. Dengan perintah, 6 atau 7 pembudidaya dari seluruh penjuru bergegas menuju Susuan. Susuan berdiri diam dan tidak bergerak. Bang 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 bang. Beberapa pembudidaya nakal yang mendekatinya tersingkir satu demi satu. Di antara mereka, beberapa praktisi seni bela diri yang menggunakan tinju dan tendangan langsung mati kehabisan darah setelah memukul Susuan. Suara gemuruh terdengar samar-samar dari lapisan yin gang yang jernih di tubuh Susuan, dengan kekuatan para pembudidaya ini. Jika mereka mengenai Susuan, yang merupakan master dari yin gang, kerusakan serangan akan dipantulkan kembali 120%. Dapat dikatakan bahwa tidak ada seorang pun di periode pemurnian dewa saat ini yang dapat secara langsung menyerang tubuh yin gang Susuan. Hanya dalam beberapa napas, segala sesuatu di sekitar Susuan runtuh, tetapi dia sendiri tetap tidak bergerak, dengan sedikit kemarahan di wajahnya. Bagaimana? Orang-orang yang tersisa langsung tercengang. Kekuatan sihir aneh macam apa ini? Kekuatan orang itu terlalu menakutkan. Bos Green Snake juga kaget. Perlu dicatat bahwa orang-orang yang menemaninya hari ini semuanya berada di atas tingkat ke-7 pemurnian Tuhan. Wah, aku tidak menyangka kamu begitu kejam. Namun, kamu menghabisi saudaraku, jadi kamu harus menjaga kepalanya. Mata bos ular hijau tiba-tiba menjadi sangat dalam, dan gelombang cahaya biru tua yang mengejutkan perlahan-lahan menyapu mereka. Gelombang cahaya biru tua mengandung rasa dingin yang mengekang pikiran dan jiwa. Tubuh Susuan tiba-tiba bergetar, merasakan krisis. Hati-hati, ini serangan jiwa. Sebuah suara datang dari lautan bintang kenangan. Hampir di saat yang sama, manik rahasia cahaya bulan jauh di dalam tubuh merengek. Tepat setelah penggorengan berikutnya, gelombang cahaya biru tua di mata bos ular hijau berubah menjadi ular berbisa hijau halus dan menyerbu ke tubuh Susuan seperti kilat.
Tubuh Susuan bergetar. Lapisan perak pada tubuhnya hampir tidak memiliki pertahanan terhadap serangan ular hijau halus tersebut. 7 babak Hongsu 1932-18. Terlebih lagi, serangan pada tingkat jiwa dapat dicapai hanya dengan pikiran dan hampir mustahil untuk dihindari. Tiba-tiba, rasa dingin yang mematikan menyebar ke seluruh tubuh Susuan, dan permukaan tubuhnya terkikis oleh lapisan tekstur cian yang cerah dan aneh. Keracunan. Susuan terkejut, bos ular hijau sebenarnya menggabungkan teknik racun dengan serangan jiwa. Namun, sebagai seorang kultivator fisik kuno yang berdiri tegak di zaman kuno, tubuh kuat Susuan tetap kokoh seperti gunung bahkan jika dia menahan teknik racun jiwa yang menakutkan. Jantung api di dalam tubuh berdetak dengan pantang menyerah, memancarkan kekuatan energi dan darah yang dahsyat. Huksi. Dalam sekejap, bayangan merah muncul dari tubuh Susuan, seperti naga api kuno, dan nyala api yang mengerikan menyebar ke segala arah. Pada saat yang sama, aura pencegah spiritual yang tidak terlihat dan tidak substansial, disertai dengan auman samar naga, menyebabkan banyak makhluk di dekatnya gemetar tanpa bisa dijelaskan dan jatuh ke dalam ketakutan yang tak tertandingi. Wow, bos ular hijau terhuyung, mengeluarkan seteguk darah, tampak pucat, dan berkata tidak percaya, Yan, naga. Bagaimana ini mungkin? Saat teknik racun jiwanya memasuki tubuh Susuan, seolah-olah dia melihat naga api kuno yang terbakar dengan ganas. Teknik racun jiwanya ditelan dalam sekejap, dan nafas yang menyala-nyala hampir mengikuti tren dan menyapunya, jiwa terbakar. Bos, kedua adik laki-laki itu dengan cepat mendukung bos ular hijau itu. Ular lokal kecil di desa Tianshan ini sebenarnya ahli dalam teknik rahasia jiwa, dan juga racun jiwa. Jika saya tidak berlatih reputasi jiuji ular naga Jiubian, dengan keterampilan dasar yang kuat, saya hampir jatuh ke dalam secang. Susuan juga memiliki sedikit kepanikan di wajahnya. Apa yang dia lakukan barusan benar-benar mendebarkan. Jika dia adalah seorang kultivator pemurnian dewa tingkat 9 biasa, jiwanya akan diracuni. Tapi dia tidak tahu bahwa ketika teknik racun jiwa menyerang tubuh, manik rahasia cahaya bulan yang tersembunyi jauh di dalam tubuh mekar dengan cahaya terang, dan sepertinya hendak melakukan sesuatu. Namun, ketika kekuatan di tubuh Susuan secara spontan melakukan serangan balik, manik rahasia cahaya bulan tiba-tiba menghilang lagi. Perubahan ini terlihat di mata sisa jiwa dari kehidupan sebelumnya, dan dia berpikir keras. Melarikan diri. Bos ular hijau memandang Susuan dengan ketakutan dan memimpin orang-orang yang tersisa bersiap untuk melarikan diri. Kemana harus lari? Bagaimana Susuan bisa membiarkan harimau itu kembali ke gunung? Menyebar. Bos dari ular hijau sangat berpengalaman, dan orang-orang yang tersisa melarikan diri secara terpisah. Bisakah kamu melarikan diri? Susuanji tertawa dan tiba-tiba menarik napas, jantung api di tubuhnya berdetak dengan ritme yang aneh dan menakutkan. Tidak patuh, tidak puas, ketidaktaatan, kritik, ketidaktaatan. Nyala api yang tak terlihat menyebar ke dalam hatiku, disertai detak jantung yang menakutkan. Benar-benar membeku. Langkah bos ular hijau itu hati-hati, darah dan energi di tubuhnya melonjak tak terkendali, pembuluh darah dan jantungnya serasa pecah. Ah! Beberapa pembudidaya lainnya berteriak, jantung mereka meledak dan terbakar, dan 7 lubang mereka mati kehabisan darah. Tampilan yang menghina, hanya bos ular hijau yang tersisa mati di lapangan. Wajahnya memerah dan dia mengorbankan nyawanya. Energi dan darahnya meledak, jantungnya terbakar, mengembang dan berkontraksi hingga ekstrim. Langka, dia mencoba yang terbaik dan berhasil mengucapkan sepatah kata pun, memohon kepada Susuan. Namun, detak jantung yang tak terlihat menjadi lebih cepat, Yuping. Tidak puas, tidak puas. Pada titik tertentu, saya baru saja mendengar suara bang. Hati bos ular hijau itu hancur dan tubuhnya hangus hitam, dengan bunyi celepuk, dia jatuh ke tanah dan mati. Jika saya mengetahui hal ini, mengapa saya melakukannya? Susuan mengucapkan sepatah kata pun dengan acuh tak acuh, berbalik dan berlayar menjauh. Adapun pertempuran singkat ini, seorang kultivator lokal dari desa Tianshe diam-diam melihatnya, dan merasakan hawa dingin menjalari tubuhnya, dan jantungnya berdebar karena ketidaktaatan. Anak ini sangat menakutkan kembali dan lapor ke bos. Seekor ular lokal yang tersembunyi tampak menyeramkan dan ditinggalkan dengan tenang. Desir-desir. Tidak lama setelah Susuan pergi, suara terobosan di udara tiba-tiba terdengar dari sisi lain. Sebuah tim penegak hukum terbang ke daerah tersebut. Pemimpin penegak hukumnya adalah orang asing berlidah panjang dan berhidung besar serta memiliki indera penciuman yang tajam. Pak, ini para pengganggu di desa kami. Ada yang kaget sampai mati, dan ada yang meninggal karena serangan jantung. Mungkin itu tangan satu orang, kurang dari 10 napas waktu. Seorang penegak hukum berkata dengan hormat. Di bawah 3 reruntuhan alkimia, hampir tidak ada orang yang bisa melakukan ini di kota ini. Ular hijau itu juga dianggap yang terbaik di antara pembangkit tenaga listrik tingkat 9 di desa ular surgawi.
Ras asing dengan lidah panjang dan hidung besar, serta berpenampilan agung, jika terjadi pertarungan sungguhan, dia mungkin bukan lawan ular hijau. Pak, menurut saksi penyerangan, yang melakukan tindakan adalah seorang pemuda bernama Yimo. Selama pertempuran, dari awal sampai akhir, dia berdiri diam dan tidak bergerak. Beberapa saat kemudian, penegak hukum lain datang melapor, dengan rasa panik masih terlihat di matanya. Maksudmu, kamu tidak melihatnya mengambil tindakan atau bergerak sama sekali. Ras asing dengan lidah panjang dan hidung besar tidak bisa menahan nafas, sangat terkejut. Tak lama kemudian, dikelilingi oleh beberapa penegak hukum asing tersebut melayang ke udara. Di bidang penglihatan, terdapat jejak kaki manusia yang dalam, di tengahnya terdapat beberapa retakan dan beberapa mayat tergeletak di sekitarnya. Selain itu, tidak ada jejak kaki serupa lainnya di dekatnya, dan ada beberapa mayat tergeletak jauh darinya di beberapa arah. Sepertinya akan ada orang berbahaya lain di desa Tianxie yang perlu didaftarkan. Penegak hukum asing itu bergumam pada dirinya sendiri. Susuan menghabisi ular-ular lokal ini dan segera pergi. Dia memahami aturan desa Tianshan. Di wilayah biasa, pertempuran tingkat tertentu tidak akan dilakukan oleh penegak hukum. Selain itu, dia awalnya menghabisi seseorang untuk membela diri. Setelah episode ini berlalu, dia merasa santai dan bergegas ke tempat perdagangan kelas atas lainnya di desa Tianxie untuk menukar beberapa bahan pemurnian senjata yang dibutuhkan untuk mempersiapkan penyempurnaan ulang lukisan tombak Fang Tian. Susuan tidak tahu bahwa penampilannya hari ini akan mengejutkan para orang menyebalkan dan pengganggu di dasar desa Tianshan. Tokoh-tokoh terkemuka setingkat kakak laki-laki itu semuanya memperingatkan bawahan mereka untuk tidak menyinggung pemuda yang menakutkan itu. Dan Susuan bahkan tidak tahu bahwa pada hari itu, informasi tentang anak asing terekam pada plakat batu giok di aula misterius di desa Tianxie. Ada 100 tablet batu giok diletakkan di atas meja di aula gelap. Setiap tablet giok mencatat orang berbahaya yang pernah menakuti para pembudidaya di desa Tianxie. Di antaranya, pada tablet giok ke-19, ada beberapa baris kata-kata kecil yang tertulis. Anak asing nama belakangnya adalah Su, asal-usulnya tidak diketahui, kekuatan pertahanannya sangat kuat, dia dapat menggunakan cara aneh untuk menghabisi jantung makhluk hidup dari jarak jauh, dan bahkan sulit bagi pemurni dewa tingkat 9 untuk menolak. Peringkat sangat berbahaya. Desa Tianxie adalah kota spiritual besar yang menjaga air, tanah, dan benua kecil. Dalam setengah bulan terakhir, Susuan melakukan perjalanan ke dan dari beberapa bursa besar hanya untuk mengumpulkan bahan untuk melebur kembali Fang Tian Painted Halberd. Dalam kata-kata Guru Xia, untuk menyempurnakan Fang Tian Painted Halberd, yang merupakan senjata tingkat harta karun, bahan yang dibutuhkan akan 10 kali lipat dari harta yang sama. Untuk mempersiapkan bahan pemurnian yang berharga itu, batu roh di tangan Susuan mengalir keluar seperti air mengalir. Meskipun dia mengobrak-abrik istana serigala emas 2 kali dan memiliki modal yang sangat kuat, dia telah menghabiskan sebagian besar batu spiritual dalam setengah bulan terakhir. Pada hari ini, Susuan mengumpulkan sebagian besar material dan kembali ke toko pandai besi sesuai jadwal. Dalam perjalanan, dia terkejut saat mengetahui bahwa banyak petani lokal di desa Tianxie, terutama beberapa orang menyebalkan, memandangnya dengan tatapan mata yang jelas-jelas ketakutan. Selama penerbangan, beberapa pembudidaya sengaja menjaga jarak darinya, dan ketika mata mereka bertemu, mereka tidak bisa menahan gemetar. Susuan merasa aneh di dalam hatinya, Li Ji bukanlah monster dengan 3 kepala dan 6 tangan, apakah itu menakutkan? Di toko pandai besi, Tuan Xia mengetahui banyak hal dan bahkan memecat beberapa murid dan menutup toko pandai besi. Tuan Xia, apa yang kamu? Susuan sedikit terkejut. Dilihat dari situasinya, tampaknya Tuan Xia berencana untuk meninggalkan kedua toko ini di kawasan penting desa Tianxie. Orang tua itu tidak punya banyak kehidupan lagi, jadi dia ingin menyempurnakan karya pembentukan gunung. Pekerjaan pemurnian senjata seperti itu, meskipun Anda dan saya bekerja sama, akan memakan waktu setidaknya beberapa bulan, jadi tentu saja tidak dapat disempurnakan di desa ini. Tuan Xia tersenyum tipis dan pergi bersama Susuan. Keduanya terbang menjauh dari desa Tianxi dan melanjutkan perjalanan menuju kedalaman Teluk Kowloon. Setelah terbang ribuan mil, mereka berada jauh dari desa Tianxie dan memasuki sungai dan saluran masuk yang lebih berbahaya. Pergilah ke sana. Tuan Xia dan Susuan tiba-tiba pergi jauh ke dalam lembah teluk air yang berbahaya. Medan yang mereka lalui sangat rumit, dan tikungan dan belokannya memusingkan. Susuan memiliki ilusi memasuki labirin besar. Untungnya, situasi ini tidak berlangsung lama. Setengah jam kemudian, keduanya mendarat di dasar lembah. Master Xia mengeluarkan token dengan tulisan Xia terukir di atasnya dan menyuntikkannya dengan kekuatan sihir semburan lubang biru merah kabur tumbuh dari kecil ke besar dan menyebar ke tebing. Bas! Segera, tebing itu berguncang sedikit dan meraung, dan burung serta binatang beterbangan. Setelah semburan debu menyebar, gerbang cahaya melingkar muncul di tebing dan berubah menjadi saluran sinar, memanjang di tanah. Susuan kagum,
dia tidak menyangka Tuan Xia memiliki markas rahasia di sini. Tuan Xia membawanya ke saluran pancaran. Sabu-sabu. Saat pancaran cahaya menyusut, sosok kedua orang itu melewati pintu cahaya melingkar dan menghilang dalam sekejap. Saat berikutnya, Susuan memasuki gua merah tua dan merasakan hembusan roh api yang kuat. Lubang api roh bumi yang sangat besar. Susuan berkata dengan terkejut. Dia menemukan bahwa di dinding kristal di sekitar gua, lampu merah berkedip dan dipenuhi dengan jejak api spiritual. Namun, di bawah pengaruh kekuatan formasi yang aneh, itu menempel pada dinding kristal dan tidak menyembur keluar. Susuan pernah menikmati gua api roh bumi di keluarga Huang Longsang. Namun, gua api roh bumi milik keluarga Zhang berukuran kecil dan kerdil jika dibandingkan dengan gua api roh bumi yang besar ini. Yang pertama pantatnya lebih besar, tapi tempat ini langsung disulap menjadi gua. 7 harta karun masa lalu semuanya lahir di sini. Ini gua rahasiaku rumah tebing api. Tuan Xia membawa Susuan berkunjung, dengan senyuman di bibirnya dan sedikit kebanggaan. Susuan secara alami memujinya berulang kali, sebagai perbandingan, berbagai sumber daya budidaya di Tanah Suci ini lebih dari 1 tingkat lebih tinggi daripada yang ada di kota Huanglong. Setelah beberapa saat, Master Xia membawa Susuan ke aula pemurnian senjata bawah tanah. Di aula pemurnian senjata, api spiritual di dinding kristal merah muncul dengan momentum yang besar. Begitu dia masuk, Susuan merasakan kekuatan api yang mengerikan. Jika tidak ada formasi di aula pemurnian senjata, api spiritual itu akan mengubah tempat ini menjadi lautan api dan gua magma. Di aula pemurnian senjata, terdapat tungku pemurnian senjata, alat penghembus besar, beberapa binatang atribut api, meja tempa, palu, dan alat peraga lainnya. Susuan sedikit terkejut. Meskipun Master Xia adalah seorang penyuling senjata, dia berspesialisasi dalam pemurnian senjata, yang agak berbeda dari penyuling senjata lainnya. Saya bukan seorang penyuling senjata biasa, tapi saya berasal dari barisan pandai besi yang hampir hilang di dunia penyulingan senjata. Sekolah ini sangat kuno, dan asal-usul sejarahnya hampir sulit dilacak. Ini sangat bertentangan dengan banyak penyuling senjata generasi selanjutnya. Tuan Xia menjelaskan. Ketika Susuan mendengar ini, dia tidak bisa tidak mengungkapkan sedikit pun pemikirannya. Perbedaan antara pandai besi dan pemurni senjata biasa ini seperti hubungan antara budidaya fisik kuno dan budidaya fisik generasi selanjutnya. Keduanya datang ke tungku pemurnian dan meja tempat Susuan mengeluarkan banyak bahan, yang hampir menumpuk di gunung. Tiba-tiba, seluruh aula pemurnian senjata tampak agak sempit. Melihat tumpukan besar bahan pemurnian senjata ini, Master Xia dan Susuan menarik napas dalam-dalam, sedikit pahit, tetapi lebih banyak kegembiraan dan kebanggaan muncul di mata mereka. Ini adalah pertama kalinya Susuan bergabung dengan pemurni senjata tingkat master untuk menciptakan mahakarya yang menggemparkan dunia. Memikirkan hal ini, hatinya mendidih karena kegembiraan. Tiba-tiba memikirkan sesuatu, Susuan Yibai meletakkan tas penyimpanan khusus di pinggangnya dan melepaskan burung itu. Burung Phoenix mengepakkan sayapnya dan bersinar dengan nyala api, terlihat sangat bersemangat memasuki aula pemurnian senjata yang diubah dari gua api roh bumi. Burung Phoenix, saya tidak menyangka Anda memiliki burung langka dengan atribut api, dan burung Phoenix ini telah dibudidayakan hingga pemurnian dewa tingkat 9, yang akan sangat membantu pemurnian senjata kita. Tuan Xia memandang burung Phoenix dan berkata dengan heran. Selanjutnya, Susuan dan Master Xia mulai membuat Fangtian Painted Halberd yang baru. Fangtian Huaji yang asli akan dilatih ulang di tungku. Ambil kotak berikutnya. Tuan Xia tiba-tiba menunjuk ke kotak-kotak di bawah platform penempaan. Susuan mengulurkan tangannya untuk mengeluarkan kotak hitam itu, dengan susah payah berat sekali. Membuka kotak hitam, sebuah palu raksasa terlihat, beberapa ukuran lebih besar dari yang digunakan Master Xia di toko pandai besi. Ini adalah Deep Iron Heavy Hammer. Bahkan aku kesulitan menggunakannya. Aku bahkan belum pernah menggunakannya sebelumnya ketika aku memurnikan harta karun. Tapi kalau dipikir-pikir, dengan kekuatanmu, kamu seharusnya bisa menggunakannya. Di bawah sikap tersenyum Siadaba, Susuan mengulurkan tangan dan mengambil palu raksasa itu. Palu besi dalam ini hampir 2 kali lebih berat dari Fangtian Yiji asli milik Susuan. Hampir, cukup berat. Susuan mengangguk, palu ini cukup untuk mengerahkan kekuatannya yang besar. Setelah itu, Tuan Xia dan Susuan sibuk menyempurnakan jige, mereka sudah mendiskusikannya dan semuanya beres. Penghembusnya bergetar hebat, dan kembang api yang kuat dimuntahkan dari tungku pemurnian, dengan bantuan api spiritual di gua api duniawi. Burung Phoenix terbang di udara, menyemburkan api dengan cahaya hijau, menambah kekuatan kembang api. Susuan menarik napas dalam-dalam dan mengangkat palu besi yang dalam. Jantung api di tubuhnya berkontraksi dan berdetak kencang, dan cahaya kristal merah menyebar ke seluruh anggota tubuh dan tulangnya. Melihat dari kejauhan, seluruh tubuh Susuan tampak terbungkus lapisan cahaya merah halus, nyala apinya sangat mencengangkan, seolah-olah dewa api telah turun.
Tuan Xia memandangnya sedikit, dengan keterkejutan di matanya, dan tanpa berpikir terlalu banyak, dia memberikan instruksi satu persatu. Efek dari keduanya bergabung akan sebanding dengan ahli dalam memadatkan pil dan memurnikan senjata. Master Xia memiliki pengalaman hampir 100 tahun dalam menyempurnakan senjata dan mewarisi garis pandai besi kuno sementara Susuan, sebagai seorang praktisi fisik kuno, memiliki kekuatan magis yang tak terbatas dan telah memasuki tahap penyaluran Gui Huo di dalam hati. Sulit untuk memprediksi kekuatan seperti apa yang akan dihasilkan dari kombinasi keduanya. Dentang, dentang, Susuan mengayunkan palu besi yang dalam setiap saat. Dia menggunakan setiap ons daging dan darah di tubuhnya secara maksimal. Kekuatannya digunakan dengan terampil untuk mempengaruhi bahan pemurnian, tapi itu tidak mempengaruhi aula pemurnian. Dalam proses mengayunkan palu berat berulang kali, jantung api di tubuh Susuan mengontrak napasnya, dan cahaya kristal merah melayang di permukaan, seperti harta karun. Melalui penempaan semacam ini, esensi api di tubuh Susuan, seperti senjata palsu, telah melalui ribuan emosi. Setelah kerja keras berkali-kali, hati api di tubuhku akan bisa diasah hingga mencapai kondisi kaca jernih yang sempurna dengan lebih cepat. Susuan terkejut, dan mengayunkan palu besi berat di tangannya lebih keras lagi. Waktu berlalu dengan lambat, dan mereka berdua menahan api yang membakar di aula pemurnian Qi, dan jiwa serta tubuh mereka sangat kelelahan. Tapi baik Master Xia dan Susuan bertekad. Dalam beberapa hari, Fang Tianhuaji yang asli meleleh seluruhnya dan lebih banyak bahan disuntikkan ke dalamnya untuk peleburan. Tumpukan material berkurang dengan cepat. Dalam waktu 1 bulan, hanya tersisa kurang dari setengah material di aula pemurnian senjata. Intensitas kembang api masih belum cukup dan belum bisa mencapai kondisi sempurna seperti yang diharapkan. Tuan Xia berkata dengan mendesak. Saat ini, momen paling kritis untuk menyempurnakan senjata telah tiba. Dalam keputusasaan, Susuan mengeluarkan botol giok Qifang dan memasukkan beberapa potong cairan spiritual api surgawi. Mengaum. Tiba-tiba, tungku pemurnian mengeluarkan api yang lebih bergejolak dan ganas, dan itu lebih murni dari sebelumnya. Cukup. Guru Xia sangat terkejut dan meminta Susuan untuk menghancurkan materi lanjutan lainnya. Pada bulan kedua, Guru Xia dan Susuan kelelahan, tetapi untungnya tahap tersulit telah berakhir. Susuan memasukkan potongan daging emas ke dalam cetakan yang telah disiapkan sejak lama. Cetakan jenis ini merupakan warisan unik dari silsilah pandai besi Master Xia, merupakan cetakan yang hampir tertutup, begitu cairan pemurnian masuk, polanya akan otomatis terukir. Setengah hari kemudian, Susuan membuka cetakannya. Desis. Tombak baru yang dicat Fang Tian dipajang di depan mereka berdua, terlihat mirip dengan yang sebelumnya, tetapi lebih sempurna, panjangnya 2 kaki, berat dan kuat, berwarna emas tua, mendominasi, dan bagian depan ujungnya berbentuk tombak tajam, kedua ujungnya berbentuk bilah sabit simetris. Tubuh tombak emas gelap bersinar dengan cahaya harta karun, jika Anda memasukkannya ke dalam cetakan, Anda akan terintimidasi oleh aura agung dan mendominasi begitu Anda melihatnya. Ketika Susuan mengulurkan tangan dan mengambil Fang Tian Painted Halberd, ekspresinya sedikit berubah, sangat berat. Saat berikutnya, perubahan mendadak terjadi. Klik. Tombak emas gelap yang dicat Fang Tian mengeluarkan suara mengejutkan seperti sambaran petir yang jatuh dari langit, membuat darah Susuan mendidih dan dia hampir muntah darah. Raungan keras itu sepertinya memiliki kekuatan yang mencabik-cabik Tiansu. Dalam sekejap, cahaya merah keemasan yang menyilaukan melesat ke atas, menembus formasi di atas aula, menyebabkan tebing tempatnya berada berguncang. Cahaya harta karun yang membawa keberuntungan bertahan di pegunungan dan tebing, dan kekuatan dominannya membubung ke langit, menyebabkan angin dan awan berubah. Guntur dan kilat menyambar. Kekuatan yang mengintimidasi dan mendominasi mengguncang sungai dan saluran masuk dengan radius ratusan bermil-mil, menyebabkan banyak makhluk merangkak dan gemetar. Itu berada di lembah 7 atau 80 mil jauhnya dari rumah Huoya tempat Susuan dan kedua anak buahnya berada. Sekelompok 7 atau 8 pemburu Ibel 15 tiba-tiba berdiri dan melihat ke jalan masuk yang rumit di kejauhan. Awan di ketinggian diwarnai dengan lapisan cahaya redup, dan aura harta karun tetap ada. Angin dan awan di sekitarnya bergerak, dan ada semburan guntur. Dari jauh, samar-samar terdengar ledakan seperti guntur, dan aura agung yang membuat hati orang berdebar-debar, membuat semua makhluk dalam jarak 100 mil gemetar. Ada penglihatan tentang langit dan bumi di sana. Mungkinkah semacam harta karun telah lahir? Seorang seniman bela diri Parubaya di pemurni dewa tingkat 8 menatap ke arah di mana energi berharga itu bertahan, matanya menyala. Ada 7 atau 8 pemburu Ibel 15 di baris ini, semuanya berada di pemurnian dewa tingkat ke-7 atau ke-8, dan ada 3 atau 4 ahli di pemurnian dewa tingkat 9. Di tengah, seorang pria jangkung mengenakan jubah hitam, dengan tahi lalat hitam di antara alisnya, berdiri di sana dengan ekspresi tegas, memancarkan aura yang jauh melebihi level tahap pemurnian dewa. Beberapa orang di sekitarnya, termasuk mereka yang berada di tingkat ke-9 dalam pemurnian para dewa,
memandang pria jangkung berjubah hitam dengan sedikit kagum. Dilihat dari situasinya, ini ternyata adalah tim pemburu Ibel 15 dengan ahli kondensasi ramuan yang kuat yang bertanggung jawab. Bos Ibel 15 kegelapan, bagaimana menurutmu? Seorang lelaki tua pemurni dewa tingkat 9 bertanya dengan rasa hormat. Bos Ibel 15 hitam adalah pemimpin sementara dari tim pemburu Ibel 15 ini. Dia memimpin sekelompok orang di sini selama setengah bulan untuk memburu binatang Ibel 15 tingkat 3. Monster tingkat pertama sebanding dengan yang ada di tahap pemurnian Ki, dan monster tingkat ketiga termasuk dalam jalur alkimia dan sebanding dengan keberadaan kuat di tahap kondensasi pil, yang menunjukkan sulitnya tugas ini. Pergi dan lihatlah, jangan khawatir tentang rusa tiga roh itu. Suara Ibel 15 hitam itu sedikit pelan dan dingin, dan udara di sekitarnya terasa sedikit lebih dingin tanpa alasan. Beberapa orang yang menemaninya sangat terkejut, dan seseorang bertanya dengan hati-hati bahan tentang tiga rusa spiritual sangat berharga. Begitu kita menyerah sekarang, kita akan benar-benar kehilangan keberadaannya. Rusa tiga Ling adalah binatang spiritual yang sangat berharga. Setiap bagian tubuhnya sangat berharga. Bahkan darah rusa ini mempunyai kekuatan untuk mengubah pembusukan menjadi vitalitas magis, yang disebut darah rusa tiga Ling. Tetapi pada saat ini, Bos Ibel 15 kegelapan berencana untuk menyerah pada tiga roh rusa yang akhirnya menyusulnya karena penglihatan ini. Melihat harta karun yang bersinar itu, terlihat jelas bahwa sebuah harta karun telah lahir, dan harta karun di tas penyimpananku benar-benar gemetar ketakutan. Harta karun itu baru saja lahir, tetapi memiliki kekuatan seperti itu. Jelas bukan harta karun biasa. Mata gelapnya menatap cahaya dan energi berharga di antara awan di kejauhan, dan untuk pertama kalinya bersinar dengan kegembiraan. Pada saat yang sama, balai pemurnian senjata di rumah Huoya berhasil. Fang Tian Painted Halberd ini telah terlahir kembali dari abu. Memang telah mencapai level senjata harta karun. Saya khawatir saya bahkan tidak bisa mengendalikannya. Susuan memegang tombak yang dilukis Fang Tian dan merasakan kekuatan sombong yang terakhir, tubuh dan pikirannya gemetar, dan dia hampir tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Jika bahan-bahan itu tidak dicampur dengan esensi api dan indera api aslinya selama proses pemurnian, maka tombak yang dicat ini pasti sudah lama lepas. Wajah Tuan Xia terlihat lemah, dan dia mengulurkan tangannya dengan gemetar untuk menyentuh senjata berat ini, dengan emosi seperti kasih sayang di matanya. Terdapat garis-garis hitam misterius dan aneh pada permukaan lukisan tombak Fang Tian. Bila disentuh terlihat kasar dan tidak rata, namun memiliki rasa perubahan yang berat dan aneh. Susuan sepertinya memiliki ilusi bahwa apa yang dia pegang di tangannya bukanlah harta karun yang baru lahir, tetapi artefak kuno yang telah digunakan selama ribuan tahun. Ia telah mencapai harta karun tingkat pertama, tetapi kekuatannya lebih baik daripada harta karun tingkat kedua, dan bahkan mendekati tingkat ketiga. Ini adalah karya paling sempurna dari orang tua dalam hidupnya. Mata Tuan Xia berkedip-kedip dan dia jatuh ke dalam keadaan mabuk dan obsesi. Susuan tersenyum dan mengangguk, tentu saja sangat puas dengan lukisan tombak Fang Tian yang ditempa ulang di tungku. Tuan Xia, apa yang harus saya lakukan dengan batu petir ini? Susuan mengeluarkan batu ungu dari rumah Suidong. Batu ini merupakan benda asing dari langit dan bumi, karena benda inilah Ibel 15 air bermutasi, dan kekuatannya jauh lebih tinggi daripada level yang sama. Tetapi pada awal pemurnian, bahkan Master Xia tidak dapat memprediksi peleburan batu aneh ini, dan batu itu tidak diintegrasikan ke dalam lukisan tombak Fang Tian. Pertama, kultivasi Guru Xia belum mencapai tingkat alkimia, dan dia merasa tidak terlalu percaya diri. Jika keduanya berhasil dilebur, mustahil bagi Susuan untuk mengendalikannya, dan dia akan mendapat masalah saat itu. Itu hanya bisa dibiarkan untuk masa depan. Di dalam tas penyimpananku ini, aku memiliki warisan pemurnian senjata dari garis keturunan pandai besi, serta pengalaman yang diperoleh selama 100 tahun terakhir. Dengan bakatmu, kamu pasti akan membuat ini senjata penting yang terkenal di seluruh dunia di masa depan. Tuan Xia menghela nafas pelan dan menyerahkan tas penyimpanan di pinggangnya kepada Susuan. Di dalam tas penyimpanan ini, juga terdapat token untuk gua rahasia ini, serta akta kepemilikan desa Tianxie di desa Tianxie. Saat saya pergi, Anda dapat membantu mengurus toko pandai besi, tetapi jika Anda tidak bisa tinggal di desa Tianxie, aku tidak bisa tidak peduli padanya. Susuan mengambil tas penyimpanan, tetapi terkejut, dan pikirannya terguncang. Tuan Xia, ini dia. Jika kita ingin Fang Tian Painted Halberd ini memiliki spiritualitas sejati dan potensi pertumbuhan yang lebih besar, masih ada satu langkah terakhir yang tersisa. Setelah Tuan Xia selesai berbicara, dia menarik napas dalam-dalam. Dalam sekejap, tubuh Tuan Xia meletus dengan api hijau yang ganas, memancarkan energi roh api yang sangat kuat. Berhenti. Susuan berteriak kaget, menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Namun setiap inci daging, dan esensi Guru Xia mulai terbakar, dan nyala api tetap menyala seperti manusia yang terbakar sebening kristal, memancarkan tekanan yang agung dan menakjubkan.
Aura api itu bahkan secara langsung melintasi celah jalur alkimia tingkat ketiga, sebanding dengan tahap alkimia. Kamu ingin? Susuan berdiri dengan kaku, ekspresinya berubah, dan dia terkejut dengan momentum tersebut. Orang tua itu hanya punya waktu kurang dari 10 tahun untuk hidup, jadi dia hanya mengorbankan mana dan darah hidupnya untuk secara paksa memasuki level alkimia, mengorbankan nyawanya dan mengorbankan senjatanya, dan menciptakan sebuah mahakarya dengan potensi kesempurnaan yang sebenarnya. Di tengah kobaran api yang ganas, suara guru Xia yang tegas dan tak tergoyahkan terdengar. Susuan bahkan bisa merasakan gemetar dan kegembiraan dalam setiap kata-katanya. Korbankan dirimu untuk menyempurnakan senjata. Ini pernah menjadi teknik pengorbanan legendaris dalam seni pemurnian senjata. Dalam 1 atau 2 tarikan napas, daging dan darah Tuan Xia berubah menjadi bayangan merah transparan dan menyatu menjadi lukisan tombak Fang Tian. Ledakan dengungan. Dalam sekejap, tombak emas gelap yang dicat Fang Tian meletus dengan cahaya merah kristal, melesat langsung ke awan dan langit dengan tampilan tirani. Apa itu? Tim pemburu Ibel 15, yang masih berada puluhan mil jauhnya, menatap ke langit dengan kaget. Saya melihat lapisan api berharga yang tak terlukiskan, melesat ke langit dan mewarnai awan di dekatnya menjadi merah. Cahaya merah berangsur-angsur menyebar dan terpantul di antara awan, dalam sekejap, warnanya menjadi merah ribuan mil, seolah-olah semua awan di langit terbakar. Ribuan mil api membakar awan. Lampu merah jernih juga memancarkan kekuatan api yang menakutkan dan energi mendominasi yang agung di antara awan. Sekelompok 7 atau 8 pemburu Ibel 15, termasuk pemimpin Ibel 15 hitam, semuanya gemetar hebat dengan senjata ajaib di tas penyimpanan mereka. Apa yang sebenarnya terjadi? Harta karun yang baru lahir telah mengalami perubahan seperti itu. Wajah Ibel 15 hitam yang gelap dan suram dibiaskan oleh cahaya merah di antara awan, membuatnya tampak tidak pasti. Pada saat yang sama, dia samar-samar merasakan aura tingkat dan dening yang tiba-tiba, tetapi dengan cepat menghilang. Tuan Daerah. Susuan memegang tombak bercat Fang Tian yang terus-menerus berkedip dengan lampu merah, dan jantungnya bergetar. Di aula pemurnian senjata yang kosong, hanya Susuan Yiding yang tersisa. Lelaki tua berjanggut putih yang masih berada di hadapannya tadi telah membakar seluruh kekuatan hidupnya dan menggunakan darah dan dagingnya untuk mengorbankan karyanya. Kegigihan, keberanian dan dedikasi ini mengejutkan Susuan dan dia tidak dapat pulih untuk waktu yang lama. Cahaya merah berkilauan di permukaan tombak yang dicat Fang Tian masih berubah dan berkedip-kedip, Susuan samar-samar bisa merasakan aura guru Xia, yang sangat ringan dan sangat ringan, secara bertahap menyatu dengan tombak yang dicat Fang Tian. Pada saat ini, tombak emas gelap yang dilukis Fang Tian tampak tidak berubah, tetapi memiliki perasaan yang tak terlukiskan. Tuan Xia, saya dapat merasakan kehadiran Anda. Berkat berkah Anda, harta karun ini telah diberkahi dengan lebih banyak spiritualitas dan potensi, dan bahkan berhasil menembus harta karun tingkat kedua. Susuan merasa halus dan ramah memegang tombak berbentuk persegi di tangannya. Meskipun Fang Tian Painted Halberd ini memiliki kekuatan yang lebih menakutkan setelah menembus senjata harta karun tingkat kedua, Susuan merasa bahwa dia dapat menggunakannya tanpa perlawanan apapun. Satu-satunya hambatan adalah setelah tombak yang dicat ini digunakan, kekuatan Yuan yang menakutkan di tubuh Susuan akan diekstraksi dalam sekejap, dan dia tidak tahu berapa lama itu bisa bertahan. Dia meletakkan tombak yang dilukis Fang Tian di platform penempaan, mengambil napas dalam-dalam, menghormati, menghargai dan mengaguminya, dan membungkuk 3 kali dengan penuh hormat. Susuan tidak akan pernah menundukkan kepala atau berlutut di hadapan orang kuat dalam hidupnya, tetapi ketika berhadapan dengan Tuan Xia yang mengorbankan nyawanya untuk mengorbankan senjatanya, dia sangat terkejut. Pada saat ini, bahkan sisa jiwa dari kehidupan masa lalu di lautan kenangan sedang menonton dengan tenang, tanpa suara. Dia tiba-tiba berpikir bahwa sebelum kematiannya, Tuan sebelumnya yang meninggal dalam badai sungai abadi juga mengorbankan dirinya untuk generasi mendatang, membuka jalan kembali ke puncak. Setelah waktu yang lama, cahaya merah tembus pandang di permukaan tombak yang dilukis Fang Tian benar-benar meleleh ke dalamnya. Susuan tidak dapat lagi merasakan aura guru Xia, tetapi dia yakin guru Xia ada di sisinya, dan mungkin akan ada kesempatan untuk bertemu dengannya suatu saat nanti. Saat ini, ada suara aneh di luar. Kita di sini. Di sini. Harta karun itu seharusnya lahir di sini. Susuan tiba-tiba merasakan krisis dalam pikirannya. Dia dengan cepat mengambil token Dongfu yang diukir dengan kata Xia dan mengendalikan formasi Huoyafu. Segera, layar cahaya putih muncul di depan kami, memperlihatkan sosok beberapa pemburu. Menggabungkan formasi dan perasaan spiritual, mata Susuan tertuju pada pria Ibel 15 berjubah hitam di antara para pemburu, aura pria itu sedikit lebih baik daripada Su Yusan sebelumnya. Orang kuat yang memadatkan pilnya. Ekspresi Susuan sedikit berubah. Selain ahli kondensasi pil yang kuat, ada 6 atau 7 ahli pemurnian roh tingkat ke-8 atau ke-9, dan tidak ada satupun lampu hemat bahan bakar. Mata Susuan berbinar,
dan dia segera duduk bersila dan meminum beberapa pil untuk memulihkan vitalitas, termasuk cairan roh api surgawi yang berharga. Untuk menempa Fang Tian Painted Halberd, Master Xia dan Su Xuan membayar mahal. Vitalitas Su Xuan sangat rusak saat ini, jadi dia meluangkan waktu untuk pulih. Benar saja, sekitar 1 atau 2 jam kemudian, terdengar suara serangan dari luar. Bang bang bang. 7 atau 8 pemburu Evil 15, dipimpin oleh Evil 15 hitam, mulai menyerang formasi di luar Fire Cliff Mansion. Su Xuan berpacu dengan waktu untuk pulih dan tidak punya waktu untuk memperhatikan masalah eksternal, dia mengerti bahwa dia sedang berjuang melawan waktu saat ini. Dia dengan cepat mengeluarkan botol giok 7 persegi, dan seekor ikan Evil 15 yang lucu dan imut terbang keluar darinya, dengan tubuh manusia dan ekor ikan, tertinggal dengan jejak cahaya biru dan ungu. Itu Tuan, serahkan formasinya padaku. Putri ikan Evil 15 tersenyum ringan, memegang token gua, mengendalikan formasi, dan melawan serta menyerang para pemburu Evil 15 dari dunia luar. Buhoho! Di sekitar tebing, ada cahaya merah jernih, dengan jejak awan berwarna-warni, dan tiba-tiba menembakkan serangkaian sinar merah setebal lengan, meledak ke arah tim pemburu Evil 15 kecil yang terdiri dari 7 atau 8 orang. Serangan mendadak itu menyebabkan semua orang kecuali Evil 15 hitam menjadi panik. Karena pilar cahaya ajaib merah itu memiliki kekuatan untuk menyebabkan kerusakan fatal pada mereka yang mengolah pemurnian dewa tingkat ke-7 ke atas. Apa yang harus kita lakukan? Orang-orang di dalam gua sudah mulai melawan. Formasi ini menggabungkan keunggulan geografis dan bersifat ofensif dan defensif. Tidak mudah untuk dipatahkan. Beberapa pemburu Evil 15 saling memandang dengan ketakutan di mata mereka dan mulai berdiskusi. Formasi di rumah Huoya ini diatur oleh Master Xia pada saat dia bertanya kepada master formasi lain yang dekat dengannya. Formasi ini sangat kuat sehingga bahkan orang kebanyakan pada tahap kondensasi inti akan kesulitan untuk menerobosnya. Formasi besar ini memang sulit untuk dihadapi, tetapi jika Anda ingin memurnikan harta karun yang begitu mengejutkan, para ahli di mansion pasti akan kelelahan. Mari manfaatkan waktu, terus menyerang, dan konsumsi energi spiritual dari formasi tersebut. Hanya mengandalkan kekuatan batu roh, formasi tidak akan pernah bertahan lama. Evil 15 hitam memandang ke atas dan ke bawah tebing dengan mata dinginnya, dia dengan cepat mengangkat tangannya dan meminta semua orang untuk membentuk dinding pelindung, menjaga jarak tertentu, dan melancarkan serangan terhadap formasi. Jajaran master kondensasi pil yang kuat, ditambah 7 master pemurni dewa tingkat 8 atau 9, sangat tangguh, pada jarak tertentu, serangan dari formasi rumah Huoya hampir tidak dapat menimbulkan ancaman bagi mereka. Bang 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 bang. Sekelompok 8 orang melancarkan serangkaian serangan sengit di rumah Huoya. Seperti seorang kultivator biasa dalam tahap pemurnian dewa, serangan senjata sihir abadi pada formasi hanya akan menimbulkan riak paling banyak. Sedangkan untuk Evil 15 hitam, hanya dengan beberapa klik, pita cahaya hijau dan hitam dengan momentum yang mencengangkan menerobos udara dan menghantam formasi dengan teriakan, tebing tiba-tiba berguncang, dan area formasi yang terkena pun menjadi meredup beberapa titik. Su Xuan pulih dari meditasi di aula pemurnian senjata rahasia, dengan bantuan cairan spiritual api surgawi dan ramuan spiritual lainnya, esensi api di tubuhnya mengalir dengan cepat, dari mengering di awal hingga MS ke bawah, secara bertahap tumbuh lebih kuat. Selain itu, dia meminta putri ikan Evil 15 Swewei untuk mengontrol formasi di sekitar dinding batu kristal, tiba-tiba, gumpalan api spiritual dimuntahkan dan dihirup oleh tubuh Su Xuan yang dikelilingi oleh cahaya virtual merah. Fang Tian melukis tombak dan ditempatkan di depannya oleh Su Xuan. Ketika energinya pulih sedikit, dia mulai memasukkan perasaan spiritualnya ke dalamnya, dan dia merasa seolah-olah semuanya lancar dan alami. Apa yang terjadi? Kami telah menyerang selama 2 jam, dan kekuatan formasi ini masih melimpah. Para pemburu Evil 15 yang menyerang di luar tampak sedikit lelah. Awalnya, saya berpikir bahwa dengan penggarap Evil 15 di tahap dan kondensasi yang bertanggung jawab dan memimpin barisan kuat 7 pemurni dewa tingkat 8 dan 9, hanya perlu 1 jam untuk menerobos formasi, dan kekuatan dari formasi akan habis. Namun hasilnya jauh melampaui ekspektasi. Di sekitar tebing, lampu merah masih kuat, dan terdapat cukup energi roh api untuk mengisinya kembali kapan saja, hanya awan warna-warni dalam formasi yang sedikit lebih terang. Evil 15 hitam menutup matanya, membuka kesadarannya, dan menembus tanah di bawah kakinya. Segera, ekspresinya berubah, dan dia mengertakkan gigi dan berkata ternyata ini adalah negeri roh api, dan tebing itu mungkin berada di gua api roh bumi yang besar. Ternyata master formasi yang awalnya mendesain Fire Cliff Mansion menganggap gua api roh bumi di bawah sebagai sumber kekuatan dan mengintegrasikannya dengan formasi. Dengan demikian, formasi Fire Cliff Mansion ini didukung oleh kekuatan roh api yang melimpah, dan daya tahannya jauh lebih kuat dari formasi biasa. Tuan Evil 15 kegelapan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya seorang pemburu Evil 15. Teruslah menyerang.
Titik api roh bumi hanyalah sumber kekuatan. Arai sebesar itu tidak dapat didukung oleh satu energi spiritual pun. Ibel 15 hitam memasang ekspresi dingin di wajahnya, dan hanya mengibarkan bendera hitam, menyemburkan aliran air hitam, yang menghantam tebing dengan keras. Setelah menyerang selama setengah hari, kekuatan formasi di sekitar rumah Huoya memang sedikit melemah, lampu merah yang tertinggal di sekitar gunung menjadi sedikit redup, dan cahaya warna-warni itu menjadi semakin tipis. Tuan, formasinya mungkin tidak akan bertahan selama beberapa jam. Putri ikan Ibel 15 memegang token gua di tangannya, dan wajahnya yang cantik menunjukkan sedikit kegugupan. Selama kamu bisa mendukungnya, dukunglah selama kamu bisa. Susuan membuka matanya, dan lampu merah di tubuhnya berputar. Jantung api yang mengkristal di dalam tubuh dipenuhi dengan jejak cahaya merah kristal, mengalir menuju tubuh dan anggota badan. Pada saat tertentu, tubuh Susuan tiba-tiba bergetar. Dengan bantuan beberapa asis, ia berhasil mengembangkan tubuh ke-8 di tubuhnya, menghasilkan kekuatan yang lebih murni dan agung. Setelah dipromosikan ke pemurnian dewa tingkat ke-7, kemajuan kultivasi akan semakin lambat, pembukaan tingkat ke-8 masih jauh dari cukup bagi Susuan untuk menerobos ke tingkat ke-9, tetapi pada saat ini, itu seperti memberikan bantuan di salju, membiarkan tubuhnya, yang telah terkuras vitalitasnya, untuk pulih setelah kemarau panjang. Susuan segera memandu kekuatan baru ini kembali ke jantung api dan menyebarkannya ke anggota badan dan tulang. Meskipun waktunya sangat sempit, energi Susuan pulih lebih cepat dari biasanya. Gemuruh. Pada saat tertentu, gua tebing mulai berguncang hebat, dan celah besar pecah di formasi luar. Tuan, saya tidak tahan lagi. Seru putri ikan Ibel 15, kecantikannya menjadi pucat. Kecilkan kekuatan formasi dan pertahankan bagian dalam gua, terutama aula pemurnian senjata. Jangan khawatir tentang bagian luar. Susuan segera memesan. Saat ini, vitalitasnya telah pulih 7 hingga 8 poin. Ya, Suewei melayang di udara, mengendalikan token gua, lapisan cahaya merah kristal, berkumpul dan tetap berada di dalam gua. Karena bagian luarnya tidak dapat dipertahankan, Susuan memintanya untuk melindungi benda-benda di dalam gua. Ini adalah kerja keras Tuan Xia, dan Susuan tidak ingin mereka dihancurkan. Hei, kenapa formasi pertahanan di luar diambil? Para pemburu Ibel 15 yang menyerang berhenti, menunjukkan sedikit keterkejutan. Bos Ibel 15 ke-8, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Semua pemburu Ibel 15 menanyakan pendapat Ibel 15 hitam. Bertarunglah. Mungkin ada ahli pada tahap dan kondensasi di gua itu, tetapi vitalitas mereka pasti sudah sangat terkuras, dan sekarang mereka telah kehilangan perlindungan terakhir mereka. Begitu Ibel 15 hitam selesai berbicara, dia terbang menuju tebing dan melambaikan satu tangannya. Bang-bang, pilar cahaya biru kehitaman yang panjangnya lebih dari 10 kaki menghantam tebing dengan keras. Seluruh rumah Huoya mulai berguncang hebat, pecahan batu terkelupas, dan debu serta asap membubung kemana-mana. Masuk saja. Setelah memberi perintah, 7 atau 8 sosok dengan cepat melompat ke tebing. Teng, hampir di saat yang sama, Susuan, yang sedang duduk bersila dan bermeditasi di dalam gua, tiba-tiba berdiri. Kita hanya bertarung satu kali. Aku tidak bisa membiarkan gua Tuan Xia dihancurkan. Susuan menarik napas dalam-dalam, lalu mengulurkan tangan dan memegang erat tombak yang dilukis Fang Tian. Tombak yang dicat emas tua itu panjangnya 2 kaki, jauh lebih panjang dari tubuh Susuan ada garis-garis hitam yang hidup dan misterius di permukaan tombak itu, yang rumit dan rumit. Dengan jentikan cahaya merah di tangannya, cahaya merah keemasan muncul di permukaan tombak yang dilukis Fang Tian. Dan aliran cahaya dan bayangan menyebar beberapa kaki, menambah sedikit kekuatan dan mendominasi. Berat sekali. Saya khawatir beratnya 80.000 hingga 90.000 pon. Susuan dengan erat menggenggam senjata berat yang telah terlahir kembali dari abu ini, dan perlahan menekan keluar. Bang 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 bang. Di luar gua, debu dan batu bergulung, dan beberapa sosok muncul, mencoba masuk. Aura yang sangat kuat. Sekelompok pemburu Ibel 15 di pintu masuk tercengang, merasakan aura keagungan yang menindas dan menyesakkan, tubuh dan pikiran mereka panas, seolah-olah api yang tak terhitung jumlahnya berkobar ke segala arah. Teng Zuo, seorang pemuda jangkung dan proporsional muncul di balik debu. Murid para pemburu Ibel 15, termasuk Ibel 15 hitam, menyusut dan fokus pada pemuda itu. Hanya anak laki-laki di tahap pemurnian dewa. Ibel 15 hitam sedikit terkejut, dan matanya dengan cepat tertuju pada senjata yang mendominasi dan agung di tangan pemuda itu, hatinya bergetar tak dapat dijelaskan, dan penglihatannya mengalami dampak yang sangat besar. Tombak yang dicat Fang Tian memiliki panjang 2 kaki dan berdiri secara horizontal di dalam kehampaan. Tubuh tombak emas gelap dikelilingi oleh lapisan cahaya emas merah. Tombak tajam menonjol dari depan, tiba-tiba dan tajam, dengan bilah bulan sabit di masing-masingnya, akhir di bawah sinar matahari, ada cahaya keemasan yang aneh dan dingin. Senjata yang sempurna,
dan itu adalah senjata harta karun kelas 2. Saya khawatir senjata itu tidak akan mudah digunakan. Ibel 15 hitam terkesima, dan yang lebih mengejutkan lagi adalah pemuda itu jelas belum mencapai alkimia tingkat ketiga, bagaimana dia bisa memiliki dan menggunakan senjata seperti itu. Bos setan hitam, anak ini hanya berada di tahap pemurnian dewa. Mari kita bunuh dia dan tangkap dia hidup-hidup. 2 atau 3 pemburu Ibel 15 menjilat lidah mereka, tampak siap untuk mencoba. Mereka awalnya mengira akan ada ahli dalam memadatkan pil di dalam gua, tetapi sekarang mereka melihat bahwa dia hanyalah seorang pemuda dalam tahap pemurnian dewa, bagaimana mereka bisa menganggapnya serius. Ibel 15 kegelapan berdiri dengan bangga, tenang dan percaya diri, namun sebenarnya ia merasa sedikit lega, ia tidak berhenti atau menyetujui, yang dianggap sebagai persetujuan. Nak, santai saja dan serahkan harta karun itu. Beberapa pemburu Ibel 15, baik menggunakan mantra sihir atau menyerang dari jarak dekat, menerkam Susuan. Susuan berdiri tegak di tempat, tubuhnya menegang, dan jantung api di tubuhnya berkontraksi dengan hebat, melonjak dengan energi api murni. Terlebih lagi, tombak yang dilukis Fang Tian di tangannya perlahan terangkat. Dalam sekejap, Susuan merasa seolah-olah energi api di tubuhnya memasuki lubang hitam, terkuras habis dengan cepat. Hanya dalam sekejap mata, sejumlah kecil energinya hilang, yang mengejutkannya. Dan pada saat itu, aura tirani yang membumbung ke langit melonjak dari tombak yang dilukis Fang Tian di tangan pemuda itu, dan nyala api yang mendebarkan serta panas ringan menderu dari segala arah, seperti gelombang besar, mengalir langsung ke area sekitarnya. Tidak, cepat mundur. Ekspresi Ibel 15 hitam tiba-tiba berubah, dan dia memindahkan bendera hitam di depannya, membentuk lapisan kabut hitam yang tampak sangat besar. Ledakan. Tombak lukis Fang Tian di tangan Susuan memotong bayangan cahaya emas merah yang panjangnya 20 atau 30, di mana duri cahaya merah tajam dan 2 bilah cahaya bulan sabit terlihat samar-samar, seperti 3 naga api ganas yang saling terkait, menyebarkan gigi dan cakar mereka, mendorong langit dan bumi badai yang berkobar mengamuk dengan liar dan menyelimuti orang-orang di depan mereka. Ah! Beberapa orang di dekat pintu masuk berteriak dan tidak bisa bersembunyi. Melihat dari jauh, cahaya dan pedang merah keemasan cemerlang keluar dari tebing, melewati area lebih dari 100 kaki dalam satu tarikan napas, dan puncak gunung di dekatnya tiba-tiba runtuh. Ding bang bang, Ibel 15 hitam mendengus dan mundur. Seluruh tubuhnya terbungkus dalam api yang mendominasi dan agung. Kabut hitam di depannya terkena 2 lampu dan bayangan merah emas, dan tiba-tiba meredup dan hancur. Bahkan ada jejak hitam, bendera di permukaan, retak kecil. Ah! Orang-orang di sekitarnya menjerit dan terjatuh satu persatu. Ketika tombak itu lewat, 6 sosok di sekitar Ibel 15 hitam itu langsung dihancurkan oleh api cahaya dan bayangan. Tebasan itu terjadi, menewaskan 6 penggarap di tingkat ke-8 atau ke-9 dari pemurni dewa dalam sekejap dengan kekuatan yang menghancurkan. Bahkan jika satu orang cukup beruntung, ketika dia melompat ke udara, pinggangnya menghilang begitu saja, hanya menyisakan tubuh bagian atasnya yang hangus dan kabur. 240.